Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bu Andriani. Selamat malam Mbak Sylvia. Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Halo Mbak Ika. Mbak Ika di sini ada Mbak Ika, Mbak Widya, Mas Rafli. Teman-teman semua boleh dong kita open cam biar kita bisa kenal di balik nama itu siapa aja gitu ya. Halo, selamat malam Pak Hari. Ternyata Pak Hari sudah join. Malam Bu Adriani. Lagi Gimana happy kelihatannya Bu Adriani ya. Gimana Pak? Lagi happy kelihatannya. Harus selalu Apa happy, emang tiap hari happy? Oh iya, berarti tiap harus hari selalu happy. happy, Pak. Biar teman-teman di sini juga happy, Pak. Iya, happynya Biar nular. semangat. Iya. Sip. Halo, Mbak Olivia. Olivia ya, bener ya ini ya. Ada Mbak Olivia, Mas Ahmad, Mas Adi, Mas Rafli. Teman-teman yang lain boleh dong. Oh, yang pengguna Zoom ini siapa ya? Boleh diganti namanya pengguna Zoom. Nanti kalau saya absen nggak ada namanya. Nanti sepanjang perkuliahan jadinya alfa terus. Teman-teman yang lain sudah ini ya, sudah apa namanya sudah sesuai ya di absen karena saya absennya pas Pak Hari lagi menjelaskan saya juga ngabsen. Jadi di akhir perkuliahan saya tidak mengabsen lagi. Jadi saya cuma ngecek nama teman-teman di sini sesuai di layar saya akan saya langsung cek di presensi. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi mohon teman-teman namanya sesuai dengan di presensi biar saya bisa langsung cross check seperti itu ya. Oke Pak Hari bagaimana? Sudah 18.30 sudah bisa kita mulai kah? Oke, ini lagi separuh sih kayaknya. Separuh lebih lah ya. Udah lumayan nih ngumpul ya. Jadi terima kasih Bu Adriani untuk prolognya. Ya seperti biasa kita ketemu lagi. Ini pertemuan kedua teman-teman. Harapannya nanti teman-teman bisa lebih aktif, lebih kontributif untuk perkuliahan hari ini. Di perkuliahan kelas eksekutif, kelas karyawan, itu memang tidak seperti ya perkuliahan lulusan SMA. Nah, karena saya anggap teman-teman sudah memiliki wawasan masing-masing, memiliki keahlian masing-masing, sehingga eh, memang akan lebih banyak diskusi teman-teman, lebih banyak sharing knowledge, Berapa lebih leh? nanti saya akan menanggapin gitu ya. Saya akan melengkapi dari diskusi teman-teman. Itu tujuan dari kelas, Biar aja. boleh sebut kelas praktisi gitu ya. Oke, sebentar ada yang bocor nih. Kasihan nanti pembicaraan pribadinya terbongkar. Di mute dulu mungkin. Atau admin Bu Saya Adriani nggak bisa. nggak Nggak bisa bisa. ternyata nggak dijadikan ini jadi nggak bisa ini. Halo, Mas siapa nih? Andre, A- Andre. Andre, An spasi Dri. Saya Gitu dulu. ternyata bukan. Assalamualaikum Pak, mau jalan dulu. Ya, jadi di mute dulu ya Mas. Nanti bocor ya ngobrol-ngobrol sama temennya. Ini jalan Oke, saya dulu. lanjutkan ya. Jadi Ini mau itu titip. em, yang menjadi concern kita bersama untuk saling share knowledge. Bentar, ini masih bocor ternyata. Siapa nih? Iya, Ada Mas Ical atau Mas Hendy mungkin? Oke, yuk. Jalan dulu. Mas Andre, Go. halo Mas Andre. Hari Minggu, Pak. Iya, malam Senin Loh, rasanya sudah. Nah, malam saya Jumat jalan Mas dulu, Pak. Andre. Nah, ya, suaranya bocor. Saya nggak masalah, tapi kasihan ya nanti kalau lagi ngobrol sama temennya kebongkar. Itu teman-teman ya. Jadi kita akan ngomong, saya ingatkan lagi, ini adalah digital marketing intro. Jadi teman-teman kita akan membahas hal-hal yang sifatnya dasar dan fundamental. Bagi yang sudah pengalaman, mohon direm dulu. Bukan nggak boleh share. Saya malah mendorong Anda untuk sharing. Membantu saya lah menjelaskan digital marketing itu sebenarnya apa. Tapi juga dalam sharing kita sebaiknya juga membuat teman-teman yang mungkin baru tahu, belum berpengalaman itu juga berani sharing sehingga sharingnya memberi motivasi ya, memberi semangat untuk saling sharing.
Baik, ini sudah lumayan sekali yang hadir, 29 orang termasuk saya, termasuk Bu Adriani, jadi ada 27 lah kurang lebih ya. Oke, teman-teman, eh nanti akan ada diskusi, saya akan paparan singkat, diskusinya nanti saya kasih, eh, oke gini, kalau ada tugas, saya akan dorong teman-teman mengerjakan waktu kuliah. Ya, kecuali nanti mungkin waktu ujian akhir semester atau ujian akhir periode, itu agak beda ceritanya. Tapi kalau kelas praktisi seperti ini, saya tahu teman-teman punya banyak pekerjaan ya, punya kesibukan lain, nanti akan tugas itu kalau bisa dikerjakan waktu kuliah. Sehingga nanti saya kasih waktu ya barang 20 menit ya, 25 menit untuk mengerjakan hal-hal yang akan di-sharingkan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada tugas yang butuh perenungan, butuh mikir, nanti Anda kerjakan, kemudian setelah 25 menit Anda bisa sharingkan seperti minggu kemarin. Sehingga Apa? kita dua arah. Halo Mbak Rizky, suaranya bocor. Mbak Rizky Angela Teopani. Nah, gitu ya. Baik, untuk memulai saya mau teman-teman nanti mengisi form dulu. Saya minggu lalu harusnya udah survei untuk profesi ya. Saya pengen mengenal profesi teman-teman yang sudah ada di sini. Untuk itu lebih baik saya rekap dalam Google Form. Saya izin untuk share screen. Cara mengisinya bagaimana? Sebentar saya siapkan dulu formnya. Oke. Nah, ini ada form yang perlu teman-teman isi. Bukan untuk apa-apa teman-teman ya. Saya nggak akan minta data-data sangat pribadi ya. Nama lengkap, NIK, nama ibu kandung itu store pinjol nanti ya. Saya nggak akan minta itu. Tapi motivasi saya minta data teman-teman supaya kita mengenal ya profesi masing-masing ya. Saling melengkapi. Jangan-jangan nih ada bos besar di sini kan. Nah, nanti saya suruh cerita soal bisnisnya gimana bos ya gitu ya. Jadi eh, di sini nanti teman-teman isi aja. Pertanyaannya singkat-singkat, simpel-simpel aja ya nggak ada pertanyaan yang berat. Sebentar saya nanti kirimkan linknya ya di kolom chat ya. Jadi hati-hati yang masih di jalan. Mungkin nanti bisa disambi, kalau memang nggak bisa disambi lagi nyetir, ya jangan dipaksakan ya. Nanti bisa diisi setelah Anda sampai di tempat tujuan atau Anda berhenti. Jadi saya butuh data, identitas personal ya, email, nama lengkap, biasalah standarnya, nama panggilan. Seringkali saya bingung ini namanya panjang, panggilannya apa nih ya. Kemudian WhatsApp, ini nanti saya akan fungsikan biasanya kalau misalkan ujian nih atau tugas. Ini kok sering bolong ya, ujian belum ngumpulin, semuanya udah ngumpulin dan bahkan sudah saya keluarkan nilainya. Nah, itu saya akan menghubungi secara personal, ada kendala apa, atau bahkan kelewat. Gitu. Jadi, pastikan Anda mengisi dengan benar nomor WhatsApp ini, ya. Kemudian profesi Anda sekarang, sekali lagi bukan buat apa-apa, saya nggak akan jual ke bandar judi online, ya, pinjol, bukan. Saya pengen tahu aja, ya, kita saling mengenal. Barangkali nanti ada yang connect, tiba-tiba ada yang bekerja di merchandiser di supermarket gitu ya, kemudian ada yang profesinya sebagai supplier, nah bisa nyambung tuh, bisa saling kerjasama. Ya, ada yang kerjanya event organizer, kemudian ada eh, rental audio, nah bisa nyambung tuh ya, jadi saling bersinergi. Nah, Pak itu kan bisnis, kalau karyawan gimana? Loh, karyawan bisa tukar-tukaran barangkali dari loker yang lebih menarik dari profesi yang kita sekarang miliki. Ya, yuk Pak, saya kerja di perusahaan lumayan nih. Tapi ini bukan sesuatu yang saya inginkan dulu. Saya pengennya kerja sebagai akuntan. Atau saya pengennya kerja sebagai data analis. Saya udah belajar kursus di Udemy, tapi sekarang kerjaannya nggak nyambung gitu. Nah, barangkali ada tukar-tukaran kesempatan. Ingat, ya, ordal menentukan cerita sukses kita semua. Ya, gitu. Jadi, ordal itu aset. Ya, saya orang manajemen, dari dulu sampai sekarang diajari eh, aset ya, harta tetap, harta lancar. Kalau buat saya, ordal itu adalah aset, ya, teman-teman. Jadi nanti saling tukar-tukar informasi. Bagi yang nggak tahu ordal, ordal itu orang dalam. Barangkali nggak tahu. Nama instansi tempat bekerja. Oke, sekarang saya mau klarifikasi dulu. Profesi dan nama instansi tempat bekerja, kalau Anda tidak nyaman, oke, Anda bisa lewatkan, Anda bisa strip. Ini kan wajib ya tulisannya ada benang merah ini ya. Anda bisa strip gitu aja. Barangkali ada yang nggak nyaman, ya.
Tapi kalau misalkan pertanyaannya, Pak, kalau saya ibu rumah tangga, lo ibu rumah tangga juga profesi, Bos. Ya, itu. Jadi sih, itu profesi yang sangat sulit karena Anda terbiasa multitasking. Sulit loh ibu rumah tangga. Jadi Anda bisa DC ya, nama instansi ya, rumah sendiri. Atau Anda bisa strip. Tapi kalau Anda nggak nyaman, ya mungkin di sini ada bandar judi gitu, takut ketahuan ya di strip aja, Bos. Ya, jadi aman ya. Barangkali ya, kayaknya enggak lah. Nama instansi juga begitu, barangkali ada yang nggak nyaman dengan menyebutkan nama perusahaannya. Tapi kalau misalkan PT Abadi Jaya Sentosa ya diisi aja, kenapa nggak nyaman gitu ya. Kemudian apalagi ya? Oh kalau usaha sendiri Pak gitu, saya jualan online shop. Kayaknya terlalu berat kalau namanya instansi lo. Online shop itu nama brandnya ditunjukkan. Ya, misalkan Bumblebee Shop. Gitu, tunjukkan, tulis nama instansi. Itu brand Anda atau barangkali Anda yang lebih basic, Pak, saya belum legal, belum punya CV, PT, hanya nama Instagram, ya itu juga instansi, nama Instagramnya apa. Ya, kalau memang nggak ada brandnya. Ya, tapi menurut saya sih, namanya bisnisnya tetap ada brandnya ya. Itu tunjukkan, kemudian ceritakan singkat teman-teman. Kalau boleh ya, ceritain singkat dong. Anda ini misalkan, profesi saya sebagai staf HRD di CV Merdeka Jaya Sentosa, gitu ya. Atau ceritakan singkat, saya berbisnis jual makanan ringan. Ya, atau setiap hari saya supply semen di toko bangunan di sekitar Palangkaraya itu. Jadi ceritakan profesi Anda itu kesibukan Anda apa. Dan di sini tidak boleh ada yang ini ya, setiap semester saya selalu ada japri, Pak, saya profesinya cuma ini. Saya malu ditulis. Nggak ada malu-malu di sini ya teman-teman ya, semua profesi itu bagus. Ya, kecuali yang ilegal. Ya. Kemarin yang japri saya, semester lalu itu merasa bahwa saya cuman apa ya dia bilang, sorry ya, maaf ya teman-teman ya, saya sebutkan ya, saya cuma asisten rumah tangga, tapi saya ingin kuliah biar kehidupan saya lebih baik. Saya malu menulis. Nggak, kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Anda punya semangat untuk kuliah itu luar biasa gitu. Jadi akhirnya dia menceritakan kesibukannya di situ. Nah, ini maaf ya, bukan bukan mendeskripsikan, tapi saya beneran ada japri di situ waktu saya suruh ngisi form. Saya minta ngisi form gitu. Jadi boleh ya, Anda buka toko kelontong ya, ceritakan di situ ya. Ya, sampai Anda posisinya mungkin manajer, Anda punya bisnis, ceritakan di situ. Dan nggak usah panjang-panjang, ya. Tapi kalau Anda mau cerita panjang ya boleh ya. Barangkali ada yang pengen Anda sampaikan sekaligus promosi. Ya, saya distributor tunggal di Kota Batan untuk sandal jepit Swallow. Nah, ceritakan promosi sekali ya. Barangkali ada yang mau jadi reseller. Motivasi dalam kuliah, nah ini ya. Anda ngapain sih kuliah? Apa cuman sekedar dapat ijazah atau memang ya butuh ilmu atau syarat untuk naik jabatan ya biasanya ASN ya begitu ya, tapi kantor-kantor swasta juga ada itu ya. Jadi ceritakan motivasi Anda dalam kuliah ini apa. Jujur nggak apa-apa. Kalau sekedar saya kuliah biar kelihatan normal Pak, karena yang lain kuliah masa saya nggak kuliah sendiri. Nah boleh lah itu jujurnya. Kelihatan normal ya bayangkannya. Berarti yang nggak kuliah nggak normal. Jabatan jabatan macam apa itu ya. Tapi nggak apa-apa itu jujur. Oke, itu ya teman-teman. Link ini saya sertakan di kolom komentar sebentar. Saya copy. Oh, tadi sudah saya copy ya. Sudah saya copy. Anda punya waktu ya kira-kira berapa ya? Ah, ya 7-8 menit isi cukup kok ya. Kira-kira lah. Sebentar saya copy. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai form ini silakan ya. Barangkali Pak, boleh nggak ngisinya begini? Boleh nggak ngisi begitu? Boleh nggak diisi bagian ini silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita isi bareng-bareng. Aman ya teman-teman ya? Cukup paham ya, saya pikir karena ini simpel. Silakan Bu Adriani, kita kasih teman-teman waktu ya barang 7-8 menit untuk mengisi ya, Bu Adriani ya. Oke, Pak. Ya, silakan diisi dulu, take your time. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Kayaknya ada yang lagi ongoing. Ya, tapi kita ngobrol-ngobrol dikit ya mengenai profesi. Menarik sekali jawabannya variasi ya, motivasi kuliah, ada yang memang jenjang karir, ada yang eh, merasa kayak apa ya, ini susah nih ngomongnya kurang dengan ilmu yang sekarang. Oh, berarti bagus. Saya juga masih banyak yang kurang dari keilmuan yang saya sekarang dalamin. Sehingga awareness itu jadi penting, ya, kerendahan hati itu menjadi penting. Ntar saya sambil baca-baca ini, karena ternyata profesinya bagus-bagus, ya, bervariasi. Ada juga yang di perusahaan-perusahaan yang kayak yang kita semua kenal.
ada yang di pemerintahan, ada yang di pariwisata gitu ya, teman-teman ya. Oke, oke. Saya mulai, Mbak Nisa, ada Mbak Nisa, open mic, open cam kalau boleh. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Ini hal-hal rahasia nggak saya share kok. Nggak ada yang rahasia sebenarnya. Halo Mbak Nisa, mana Mbak Nisa? Mbak Nisa Ari Nena Dewi. Ya, Oh maaf iya, banget Pak Anjar. halo halo, salam Iya kenal. Pak, salam kenal. Mbak Nisa di Iya, BRI. Ya, iya. udah berapa lama Mbak Nisa? Eh, 1,5 tahun, mau 2 tahun ini. Jalan mau Oke, 2 tahun. nah di CS. Nah ini Iya. saya salut sama Mbak Nisa karena di CS itu seringkali kalau saya ngantri di bank, eh, ya nggak cuma di ini ya, di banknya Mbak Nisa, cuman kalau saya di bank-bank lain, CS ini jadi sasaran empuk untuk nasabah yang komplain. Ya gitu ya kira. Iya, Ya, betul. Mbak Nisa, saya kasih ke saya tips dong, gimana cara tetap sabar menghadapi, ini kita ngomong marketing, kita ngomong pelayanan, kita ngomong kesabaran. Seringkali saya kan, terus terang, saya nggak sabar menghadapi customer yang mintanya aneh-aneh gitu. Yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Minta murah, pelayanannya prima, minta tambahan, minta bonus. Kadang nggak masuk akal permintaannya. Nah, dari Mbak Nisa sendiri mungkin ada tip ya, gimana kita menghadapi customer kalau kita salah sih oke, tapi yang saya bilang adalah customer yang mungkin tiba-tiba udah marah-marah, tapi sebenarnya bukan kesalahan kita. Itu gimana mungkin tipsnya, Mbak Nisa? Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya mungkin ya saya manusia biasa Bapak, cuma kalau sabar mungkin ya nggak sesabar itu. Tapi kalau semisal karena saya dituntut buat untuk tetap senyum itu kuncinya menurut saya Pak. Jadi kalau misalnya dia marah-marah kita tetap harus senyum. Itu yang pertama. Terus yang kedua pastinya jelasinnya pelan-pelan karena kita kan harus gali permasalahannya bagaimana. Karena kan kalau misalnya mungkin nasabah itu ngomongnya cuma sepintas aja karena mungkin sudah marah duluan. Jadi mungkin ditanya dulu permasalahannya apa, nanti baru dijelaskan pelan-pelan. Kalau misalnya memang nasabahnya tetap mungkin tetap sudah terlanjur emosi, kita mungkin jelasnya bisa biasanya kalau jelasinnya saya pakai apa ya Pak ya? Tulisan. Jadi pakai sistem, jadi pakai bukti. Jadi nasabah itu lebih percaya sama sabar itu juga senyum gitu menurut saya udah membuat nasabah apa ya tenang gitu sih Pak biar tetap sabar buat saya sendiri begitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita dikomplain untuk sesuatu yang sebenarnya kita sama sekali nggak tahu atau mungkin bukan bagian kita, cara Mbak untuk gini, kadang ada orang yang kayak dimarah-marahin gitu ya, kemudian malamnya kepikiran sampai nggak bisa tidur. Itu pernah kejadian nggak? Ini sharing-sharing aja ya. Kalau itu mungkin pernah ya Pak. Tapi itu memang bukan kesalahan dari kami ya, itu mungkin dari pengetahuan nasabah yang memang belum mengerti jelasnya saja. Cuma kalau sampai kepikiran, sampai ketiduran sih pernah Bapak. Karena memang marahnya mungkin bukan cuma yang komplain, jadi sampai bentak itu juga pernah, mungkin sampai bilang ke atasan saya itu juga pernah. Jadi sering sih Pak, cuma kalau dua kepikiran mungkin ya satu dua nasabah aja. Mungkin jarang kalau sampai ke bawah tidur gitu. Cuma ya beberapa nasabah saja. Iya, iya, iya. Begitu. Kenapa ini saya tanya? Saya itu pernah sih, waktu itu saya di Kota Batu ya, Kota Wisata Batu. Saya di satu kantor cabang, saya sebut banknya aja nggak apa-apa deh. Bank Mandiri gitu ya. Saya di Bank Mandiri, saya antri. Waktu itu antri, walaupun sebenarnya cabangnya bukan terlalu yang besar, cuman waktu itu ada antrian begitulah. Nah, kemudian ada satu bapak-bapak, usianya sebenarnya sudah sangat senior ya, sudah kayak 60-an lah gitu. Nah, kemudian sejak duduk ini mukanya udah nggak enak, langsung marah-marah deh. Ini kita ngomong marketing, kita ngomong service ya, kayak marah-marah. Nah, marah-marah, itu saya tepat di belakangnya karena saya antrian berikutnya, ya gitu. Jadi dia marah-marah, katanya kartu ATM-nya baru, tapi tidak bisa digunakan. Dia bilang baru terima 1 mingguan. Gitu. Nah, di posisi itu katanya dia ini orang Jakarta yang lagi liburan di Kota Batu, lagi pesan hotel begitu, dia ke ATM karena nggak bawa uang cash ya, karena sekarang udah cashless ya, cuman kan orang itu, apalagi orang yang sangat senior usianya, kadang tidak nyaman ketika nggak bawa cash. Sehingga dia ke ATM, Bank Mandiri, kemudian dimasukkan kartunya, nggak bisa gitu.
Dia pikir, oh ini mesin ATM yang lagi bermasalah. Dia geser ke ATM lain, muter-muter, ketemu, tidak bisa juga. Gitu. Dia telepon ke Bank Mandiri, dia udah marah-marah, saya baru terima ini kartu ATM baru, barusan diganti, karena dulu katanya expired, saya nggak ngerti itu expired artinya apa. Dia benar, dia cerita, karena saya di tepat di belakangnya. Pokoknya udah diganti, tapi sekarang saya liburan nggak bisa tarik duit. Ini gimana? Oh, marah-marah lah. Dah, terus habis itu, tipikal orang orang lama ya, jadi dia selalu kemana-mana bawa tuh buku tabungan, dia menunjukkan, ini yang nggak enak. Part nggak enaknya dia nunjukkan saldonya berapa. Jadi dia ngomong, saya punya duit loh ya, saya bukan orang yang tabungannya dikit ya. Kenapa saya pelayanannya kayak gini? Ya, saya nggak tahu apakah dia prioritas apa enggak ya, tapi dia ngomong, saya punya duit. Udah nih, lanjut, terus ngobrol, diarahkan dengan baik, sampai mukanya mbaknya ini tadinya senyum, sama lama senyumnya hilang gitu. Karena nerocos terus gitu ya, orang Jawa bilang. Udah, dari situ, waduh ini saya udah keburu juga gitu ya, ini saya antren berikutnya, tapi kok nggak maju-maju. Terus waktu kan normal ya, namanya CS itu pasti minta, baik Pak, saya bantu, mungkin masuk ke ya, bank apa di ATM-nya yang mana gitu ya. Itu nggak dikasih-kasih. Mbak nggak percaya sama saya gitu. Saya itu udah nyoba 3 4 ATM gitu. Nggak bisa gitu. Mbak nyoba paling juga nggak bisa. Ini kartunya salah atau saya yang bego? Saya yakin passwordnya benar, PIN-nya benar, begitu kan? Dan jadi, jadi sesimpel kayak CS-nya minta, iya Pak saya bantu ke ATM sekarang. Mbak nggak percaya saya. Emang saya bego? Kayak gitu lagi. Muter-muter terus gitu. Setelah, iya Pak, tapi boleh nggak saya cek? Apakah kartunya keblokir, salah masuk PIN, wah salah lagi dia. Saya yakin ini pinnya dicatat di apa di kertas gitu dimasukkan dompet. Ini pinnya ini. Ditunjukkan pin nggak boleh ditunjukkan ya. Dia namanya orang lama. Ini pinnya ini. Saya yakin, saya nyontek. Nah, setelah dikasih, oke, sekarang Mbak coba ya. Kalau nggak bisa, wah, dia ngancem-ngancem gitulah. Wah, itu mbaknya mukanya udah mau nangis itu kan, karena dia udah main-main ancam-ancaman. Sok kaya banget orang ini. Saya masukkan koran. Wah, udah gitu-gitulah ancaman orang lama lah ya. Bacaannya masih koran gitu. Saya masukkan koran ini. Nah, setelah dicek, oke Pak, kartunya mana? Ternyata dikasih apa? Kartu kredit. Dimasukkan ATM. Sampai kapan nggak akan bisa. Nah, itulah saya bilang, customer itu kadang-kadang gitu, nggak masuk akal gitu loh. Udah ngomong panjang lebar, komplain. Saya itu mau ketawa juga kasihan sama mbaknya. Gitu. Ujung-ujungnya ya nggak minta maaf, nggak apa, pergi langsung. Ya udah mbak. Oh, nah, kayak gitu itu maksudnya. Jadi itu saksi mata saya itu pernah pernah kejadian dan saya pikir seperti Mbak Nisa udah kenyang lah dengan hal-hal seperti itu. Oke, thank you Mbak Nisa ya untuk sharingnya tadi ya. Tetap senyum teman-teman, tetap calm ya, tetap santai. Oke, wah ternyata ada beberapa Terima orang kasih, Bang ya dari Pak. BPJS. Ya terima kasih, sukses selalu. Staf pelayanan masyarakat. Wah ini Mbak atau Bu Diah Rahmawati. Saya pengen tahu siapa. Ada atas nama Diah Rahmawati. Boleh open mic kalau bisa open cam. Halo, Pak. Ada. Halo, 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 salam kenal. Nah, ini, nah profesinya apa boleh ceritain deh? Profesi saya bekerja di staf pelayanan masyarakat di kantor desa, Pak. Oke, kantor desa ya. Di kantor desa kayaknya nggak butuh digital marketing ya. Mau marketing apa? Ya? Tapi boleh ceritakan sehari-hari ngapain? Kayak pelayanan masyarakat itu. Kalau untuk sehari-hari, job desk saya itu membantu pengadministrasian masyarakat, Pak, dalam pembuatan KK, KTP, terus kayak akte kematian, akte Oke, kelahiran, terus bikin kayak surat pengajuan kehilangan kakak, kayak gitu, Pak. oke, 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 oke. Nah itu juga butuh ketelatenan. Tapi menghadapi seperti Mbak Nisa tadi nggak sering ada marah-marah, sering ada bentak-bentakan juga gitu. Gitu nggak Mbak? Sering, Oh sering sering. juga. Biasanya kenapa? Iya. Komplainnya masalah apa itu? Belum eh mati tapi Mbak Mungkin terus mati ini ya, gitu. kenapa? Mohon maaf, Pak. Barangkali ada orang belum mati ya Mbak terus mati gitu kok. Komplain dia. Oh enggak Oh, ya? enggak, Pak, Oh enggak. singgung. Oh enggak ya, aman-aman. Iya. Gimana komplainnya biasanya? Sering ada yang marah-marah gitu. Kalau semisal kita kan sudah menjelaskan kalau persyaratannya itu harus seperti ini, harus sesuai dengan prosedur, administrasinya seperti ini. Tapi kan orangnya kayak
gimana ya jawabnya, kayak ngengkel gitu loh Kak. Loh enggak Mbak, ini tuh saya tuh bawahnya disuruh ini, apa itu persyaratannya cuma ini aja kemarin kayak gitu. Kebanyakan seperti itu Oke. sih Pak. Oke, nah ini, waduh, memang ya luar biasa ya. Eh, Selain butuh komunikasi yang baik, tapi ke ketahanan Iya, kesabaran yang luar biasa ya. Oke, terima kasih Mbak Dia untuk sharing-sharingnya. Nah, kita lanjut ke materi ya teman-teman. Nanti sama-sama Pak. kita saling kenalan. Oke, Saya terima izin kasih. off cam dulu nggak Pak, soalnya Boleh, masih dalam boleh. perjalanan. Oh, saya pikir masih melayani masyarakat. Enggak ya. Besok lagi Pak itu. Oh, besok lagi ya. Ini Iya. ngabdi masyarakat. Terima kasih. Terima Saya kasih Pak. Nggih, sami-sami. masuk ke materi kita. Aduh, sebentar. Nanti kita ada diskusi, ya. Sekali lagi teman-teman akan bersuara, jadi siap-siap. Saya menyarankan, ini namanya saran, boleh diikuti enggak ya? Saya menyarankan teman-teman siap, ya siap artinya kalau di situ ada laptop, Anda bisa gunakan laptop untuk mencari materi untuk browsing. Kalau belum ada, nanti bisa ambil dulu. Kalau saya sendiri, selain ada laptop, saya biasanya menyiapkan kertas untuk coret-coret gitu ya. Karena saya lebih nyaman, saya tuh orangnya lebih nyaman baca coret-coret saya di kertas dengan tangan daripada baca PPT. Tapi karena ya supaya mudah dipahami, saya bikin PPT di kelas ini ya. Jadi saya menyarankan begitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang eh, sekarang multitasking, harapan saya tidak multitasking. Harapan saya, tapi namanya kalau harus, Anda lagi jalan, Anda lagi ada lemburan, ya gimana lagi. Tapi kalau bisa nggak multitasking, di stop dulu, di pause dulu, kita akan bersama-sama sampai menjelang jam 9. Begitu teman-teman. Baik, nah minggu lalu saya udah ngomong soal intro ya, ada organik, ada cara organik, ada cara digital, sorry, acara beriklan. Ya, sebenarnya kalau konsep iklan digital itu, iklan digital sama dengan iklan pada umumnya, iklan billboard, iklan televisi, hanya saja nanti ada beberapa case, ada beberapa concern, ada beberapa tipikal yang berbeda, gitu ya. Dan ini menguntungkan buat kita, gitu teman-teman. Karena dengan nanti yang saya jelaskan, teman-teman akan saya harapkan terutama untuk teman-teman yang belum sadar akan kekuatan digital marketing. Ya, bagi yang merasa, oh digital marketing itu susah, risiko berat, ya, ribet. Ya mungkin ada benarnya juga. Sama seperti saya cerita minggu lalu ya, saya juga pecinta dunia finance. Saya investor saham, sudah dari lulus SMA, kripto adalah ya. Tapi itu hati-hati teman-teman ya, karena banyak scam juga di kripto. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati, harus paham dulu. Kalau memang nggak suka, nggak cocok, jangan masuk ya. Saya nggak akan pom-pomin apapun investasi yang Anda suka. Nah, teman-teman, digital marketing juga begitu, ada resikonya. Eh, saya pikir semua fungsi bisnis ada resikonya ya. Ya, jadi kalau Anda berbisnis, memutuskan untuk berbisnis ada resikonya. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini, mungkin teman-teman sudah baca karena ini sudah diupload sama Bu Adriani. Iklan itu kasih kesempatan kita, teman-teman. Sekarang saya kasih gambar gini ya, agak ekstrim ya. Kiri itu manufaktur tradisional, ya. Kalau saya dulu di dekat rumah saya di Kota Malang, saya dulu itu sering main ya waktu SMA karena memang teman-teman saya ini ada yang orang tuanya punya pabrik, ya. Mungkin pabrik yang skalanya belum nggak terlalu besar sampai skalanya besar sekali ya sampai yang manufaktur baja itu ada teman-teman Surabaya ya. Tapi kalau teman-teman Malang rata-rata mungkin yang gede pabrik rokok dan untuk pabrik-pabrik seperti ini dia cetak lempengan ya logam untuk saya lupa ini buat apa ya. Tapi ini pemandangan yang kadang-kadang kalau saya pulang sekolah atau hari Sabtu saya main ke pabrik teman saya karena itu dekat rumahnya dia gitu. Nah, ini eh, hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang konvensional. Nah, tapi yang kanan adalah serba otomatis. Digital marketing itu melakukan otomasi, membuat sistem yang mekanismenya bisa berjalan dengan atau tanpa kita. Sebelum saya ngajar ini, setengah jam sebelum saya ngajar, saya masih setting iklan baru. Saya buat campaign baru. Gitu. Jadi, dan juga saya evaluasi campaign-campaign saya yang lama. Iklan-iklan saya yang lama,
Jadi saya udah sampaikan minggu lalu bahwa ketika Anda memahami digital marketing terutama untuk paid advertisement, paid traffic ya. Jadi membayar iklan untuk menciptakan traffic. Yang Anda mungkin ingat adalah cerita saya ketika ada satu toko di Surabaya, kemudian dia berusaha memasukkan orang ke toko sebanyak mungkin, kemudian dia bayar 2 orang, ya terutama untuk weekend, untuk ayo datang ke toko, ada promo nih, ada diskon 50% 10%, ya gitu-gitu ya. Ada cuci gudang, ya itu pemandangan yang sering terjadi, ya terutama kota-kota besar. Kalau saya waktu ambil-ambil barang dulu kan kita mainnya sebelum COVID ambil-ambil barang dari Tiongkok gitu ya. Jadi kita impor. Nah, itu di Guangzhou, di Shenzhen itu toko-toko itu wah gila itu. Pada beratraksi memasukkan orang sebanyak mungkin teriak-teriak dan mereka udah pakai pakaian atraktif, pakai tools yang macam-macam. Pokoknya orang datang. Dan berlomba-lomba mereka teriak-teriak, ada yang nyanyi gitu ya. Masuk ya udah all out begitu. Nah, dengannya ada digital marketing ini seperti kita punya robot ya. Dan kenapa ada gambar orang pakai helm? Ini ilustrasi yang ada di Google. Eh, ada monitor ya, itu kita melihat dari data ya. Kita melihat data seberapa efektif iklan kita gitu ya. Seberapa efektif. Kalaupun cara organik pun tetap bisa dipantau. Jadi cara digital marketing ini cara kita untuk membuat otomatis, cara kita untuk membuat untuk nyaman untuk memantau ya, nyaman untuk memantau. Jadi misalkan kalau dalam prinsip digital marketing, saya bilang minggu lalu, kayak kita punya 1.000 atau bahkan 10.000 orang sales person ya. Jadi jualan, 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 merpos gitu. Tapi saya juga sampaikan karena orang banyak berpikir bahwa oh digital marketing ini cara enak, cara cepat dapat duit. Kompetisinya semakin lama semakin ketat sehingga tidak lagi gampang teman-teman. Karena meningkatnya kompetisi, terutama sejak COVID, orang nggak bisa kemana-mana, memutuskan untuk marketingnya pakai digital. Di situ ada boom para digital marketer baru, dan banyak orang yang tiba-tiba beriklan, apalagi orang belum berlomba di TikTok FYP gitu ya, FYP mania. Gitu. Nah, itu. Jadi, nah ini nggak gampang, tapi memberikan kemudahan, memberikan opsi. Ya, tergantung Anda siap nggak menghadapi ini. Nah, kalau Anda pengen belajar secara teknis, sebenarnya Anda bisa baca nih, kalau misalkan Google Ads ya, iklan di Google, itu kan mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah atau bahkan sudah bertahun-tahun iklan di Google. Saya ingat dulu waktu SMA, saya pertama kali dagang gitu, kelas 2 SMA, saya datang setiap hari Sabtu, karena kalau hari Sabtu kan sekolah hari pendek. Waktu itu, kalau sekarang mungkin libur ya, saya nggak tahu. Tapi sebelum hari pendek, saya punya dagangan, terus saya nabung, kemudian saya datang ke kantor Surya. Waktu itu namanya Surya ada. Sekarang ada, mungkin sudah nggak ada ya. Koran Surya ini di Kota Malang. Sekarang Malang Posko mungkin dia. Dan saya datang, saya bawa uang nggak banyak. Saya bilang, dengan uang segini bisa pasang iklan nggak? Waduh, kurang dek, tambahin dikit lagi. Saya tambahin dikit lagi, tapi dapatnya iklan baris yang itu pun di paling belakang gitu. Saya bilang ke bapaknya, Pak, saya mau iklan kolom ini loh, Pak. Kan gede enak. Wah, ini mahal, dek. Nggak cukup uang segini gitu ya. Kamu naikkan 5 kali lipat pun nggak cukup. Ya, waktu itu anak-anak SMA ya dagang ya. Sehingga saya untuk pasang iklan koran pun harus menyisihkan uang saku gitu. Nah, iklan di Google itu mirip-mirip seperti iklan baris ketika di koran. Nah, nanti teman-teman ini sorry ya, saya jujur sampaikan ini PPT saya beberapa saya ambil dari screenshotan yang lama. Gitu ya. Beberapa saya update, tapi beberapa yang lama. Sehingga kemarin saya create dulu, saya modify dulu, baru saya serahkan ke Bu Adriani. Nah, tapi nanti mungkin teman-teman akan melihat screenshotan saya tahun 2022, mungkin ada yang 2019 ya, karena prinsipnya sama juga ya. Nah, pemula kalau Anda mau beriklan, saran saya gunakan anggaran kecil dulu. Ya, tapi kalau Anda nanti misalkan rookie, terus Anda nggak kuat dengan kerugiannya, mending nggak usah beriklan. Pakai cara organik. Ya, pakai cara ngonten. Ya, ngonten kan nggak bayar. Tapi kalau Anda beriklan, saya hampir bisa menjamin 100% bahwa
namanya beriklan pertama kali apalagi boncos-boncos dulu, rugi-rugi dulu gitu. Karena Anda belajar, mestinya juga belajar begitu. Jadi eh, tetapkan anggaran untuk minimal 3 bulan beriklan. Setelah bulan keempat Anda masih rugi, Anda putuskan mau lanjut apa enggak. Jadi memang beriklan ini bukan untuk semua orang, karena Anda harus benar-benar mengerti bahwa sama seperti ini deh. Saya minggu lalu cerita, saya punya 2 salesperson ya. Waktu saya dagang pertama-tama, belum zamannya digital, belum zamannya sosmed seperti sekarang. Facebook sudah ada, tapi waktu itu transisi antara Friendster ke Facebook, begitu ya. Begitu saya lulus SMA. Nah, kemudian muncul Snapchat dan lain-lain. Waktu itu saya ingat banget, saya pasang iklan, bukan pasang lah, sorry. Saya jualan itu pakai marketplace yang namanya Toko Bagus dan Berniaga. Saya ingat sekali itu. Kemudian muncul OLX. Ya. Nah, saya belum percaya pada produk saya bisa terjual di OLX, di Toko Bagus Berniaga. Sekarang udah tutup semua Pak, itu ya. Bineka dulu ya. Nah, saya belum percaya bahwa produk saya bisa dibeli hanya dengan posting seperti itu. Sehingga saya pasti pakai salesperson. Saya hire 2 salesperson, 2 bapak-bapak yang memang, mohon maaf sebenarnya mereka ini orang jalanan begitulah ya. Apa yang serabutan begitu. Terus kebetulan kenal sama bapak saya, terus Pak mau nggak jualan gitu daripada susah cari kerjaan ya, daripada nanti jadi kriminal gitu, mau nggak jualan. Tapi ya bayarannya mungkin saya cuma bisa segini Pak gitu. Jadi saya dulu rekrutnya begitu ya, namanya anak SMA Bapak Ibu ya, anak SMA yang bisa apa gitu ya, komunikasinya masih bingung juga. Terus akhirnya jualan dan ya kayak 4 bulan pertama saya rugi bayar bayar gaji karyawan, walaupun gaji karyawannya ya ala kadarnya, tapi tetap saya rugi. Yang terjual itu cuma satu bulan gitu. Kadang nggak terjual sama sekali. Nah, di situ saya belajar. Oh, tekniknya namanya teman-teman yang belum berpengalaman, mungkin saya harus ngajarin, saya mengamati sales yang hebat itu kayak gimana. Kan begitu ya proses belajarnya. Sama dengan iklan digital. Oke. Nah, kemudian cara hasil hasil iklan. Nah, ini kalau kita bicara, saya mulai dari dasar-dasar dulu ya Bapak Ibu, ya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Tapi like, comment, share, save, follow, chat, call, send, kemudian express ya, berekspresi. Ya, ini kan cara-cara yang organik ya. Jadi iklan itu banyak banyak banyakan like itu nggak guna Bapak Ibu ya. Komen bisa berguna, bisa bisa zonk juga. Komen akan sangat berguna jika memberikan feedback. Nah, itu feedback positif atau negatif. Nah, tapi feedback negatif pun saya pikir feedback yang membangun, bukan yang mencela. Oke, ya, produk kayak gitu harganya segini, kemahalan bos. Nah, itu kita jadi berpikir, banyak nggak yang ngomong kayak gitu? Ya, atau komen, lah ini produknya bagus sih, tapi ngapain beli produk kayak gini? Jangan baper, karena memang coba kita lihat, ketika banyak yang komen seperti itu, kadang-kadang kita merasa memang terlalu egois. Kita menjual barang, tapi sebenarnya marketnya nggak butuh. Kita ngotot ini produknya bagus, betul bagus, tapi orang nggak butuh gitu. Ngapain beli produk kayak gini? Gitu. Nah itu kita harus benar-benar humble untuk menganalisa apakah betul memang saya memaksakan market untuk menerima. Ya, kemudian chat dan call. Kalau produk Anda baru, saya menyarankan 50 penemui pertama. Ini ya yang saya lakukan ya. Ketika produk saya baru, ketika bisnis saya baru, misalkan ya, saya bikin produk baru lagi atau bisnis baru, misalkan Anda upload di Instagram, kemudian Anda iklankan. Saya biasa melakukan 50 pembeli pertama, saya akan interview habis-habisan. Gitu. Jadi saya catat nomornya, saya kasih form, ketika ngisi form, saya kasih hadiah. Jadi untung saya tipis, enggak apa-apa, yang penting saya dapat nomor pelanggan dan dapat data pelanggan. Dan ketika dia mau Zoom, saya kasih undian berhadiah lagi. Gitu. Oh, sorry, sorry. Kalau yang kita catat nomornya, kita kasih undian, tapi kalau dia mau kita ajak Zoom, karena pembeli kita kan nggak tahu dari mana ya, kadang-kadang dari Balikpapan, kadang dari Jayapura gitu. Kita mau ajak Zoom, kita akan kasih hadiah langsung. Ya, jadi itu marketing cost. Kenapa kok mau diajak Zoom kasih hadiah? Karena ketika Zoom saya interview habis-habisan. Bu, kenapa beli produk kita, Bu? Apa yang bagus? Ibu punya saran nggak? Ibu, ketika melihat iklan ini,
apa yang jadi pikiran gitu. Maksudnya kenapa kok akhirnya kontak tim saya untuk nanya-nanya. Dan ketika kita kasih jawaban ini, kenapa akhirnya mau beli? Ibu mau nggak referensikan ke orang lain? Gitu. Ada saran nggak untuk perbaikan kita? Nah, itu memang harus telaten, Bapak Ibu ya. Tapi dengan ketelatenan itu kita dapat alasan, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang saya juga ini ya, banyak orang yang tiba-tiba ghosting, ya tanya-tanya doang, nggak jadi beli. Saya juga kasih undian, ya. Saya kasih hadiah, saya kasih komunikasi, saya kasih chat, gitu ya. Halo, terima kasih sudah menghubungi kami, gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Mohon maaf jika ada yang tidak puas sehingga Anda tidak melanjutkan transaksi. Boleh nggak kita minta waktunya sebentar untuk kita telepon atau minimal Anda bisa balas chat ini dan ada merchandise lucu yang akan dikirim ke alamat Anda. Merchandise-nya nggak usah mahal-mahal. Gitu. Nah, tidak semua balas tentu ya, namanya orang udah males mau beli, ini apaan sih spam gitu kan. Tapi kalau ada yang balas, Pak boleh nggak? Saya telepon, saya janji cuma 3 menit. Nah, gitu ya. Jadi orang nggak terganggu, apa nih mau diprospek lagi? Enggak, Pak, saya cuma mau tanya. Kami cuma mau tanya, kami minta pendapat, minta saran dari Anda. Jadi kita kasih penghargaan ke dia secara emosional. Oh boleh lah kalau kasih saran. Saya berjanji atau kami berjanji tidak akan menawari Anda. Jadi tujuan kami nelpon bukan nawarin Anda, tapi kami minta saran Pak untuk perbaikan kami. Di situ muncul loh, ini sih admin Anda kemarin, mas jawabnya salah-salah, jadi males saya, gitu misalkan ya. Atau belum-belum diminta transfer gitu. Saya kan belum ngerti produknya. Tiba-tiba tolong transfer ke rekening ini untuk pembelian produk. Itu saya males. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Atau yang variasinya kayaknya nggak ada deh. Atau ini bukan produk yang saya inginkan deh. Atau kayaknya saya salah klik deh. Atau saya cuma iseng. Nah, dari situ kita belajar bahwa knowledge itu adalah aset berikutnya. Kalau tadi saya bilang orang dalam adalah aset, knowledge. The first knowledge ya dari calon pelanggan atau yang batal jadi pelanggan. Anda kumpulkan sebagai bahan rapat. Gitu ya. Nah, lanjut ya. Jadi eh, tadi kalau saya bilang masalah interaksi itu bagaimana kita berinteraksi. Jadi interaksi tadi kalau Anda mengikuti bukan cuma sekedar banyak-banyakan komen, banyak-banyakan like, banyak-banyakan save share, ya. Tapi juga itu tadi ya. Seringkali saya mengeluarkan ini, saya bilang ke tim, saya ada marketing budget nih. Nggak harus besar Bapak Ibu ya. Saya ada marketing budget, ini kamu habiskan. Tapi KPI-nya kamu harus mendapatkan saran dan kritik, masukan-masukan dari orang yang jadi beli maupun yang nggak jadi beli. Itu. Ini silahkan dibagi, bikin giveaway. Kamu belikan merchandise, kamu mau kasih e-wallet, terserah pokoknya budget saya segini. Ya, kalau kurang bilang tapi jangan banyak-banyak. Misalkan Pak, ini eh, kayaknya kurang deh Pak. Kita belum cukup mewakili dengan segini Pak. Kita mau hadiah yang lebih banyak sehingga kita bisa mengerucutkan apa kekurangan kita. Nah, kita tambahin budget. Ya, interaksi. Jadi interaksi itu begitu, Bapak Ibu ya. Bukan cuman oh banyak komennya nih, tapi hati-hati, api-api, mantap bosku, ya, itu ya. Atau menyala abangku, itu dikopas-kopas semua itu ya. Dan komen pun juga bisa beli, like bisa beli. Jadi menurut saya interaksi yang organik, sehingga saya bilang digital marketing itu nggak harus semuanya online, jadi Anda gabungkan offline dengan online. Nah sekarang reach jangkauan. Ada digital marketer yang bangga, iklan saya atau sosmed saya atau saya itu setiap hari FYP, FYP Bapak Ibu ya. Saya jagoannya besok jadi konsultan FYP, padahal baru baru sekali 2 kali ya, dia ngomongnya setiap hari. Nah itu eh, ada kebanggaan karena dia menjangkau banyak orang. Atau begini, true story, saya pernah punya klien bilang begini, Pak Ari, saya mau pasang iklan di influencer yang paling terkenal di Indonesia. Kalau bisa bukan perorangan. Yang paling terkenal apa sih yang paling rame? Nah, saya jawab beberapa. Ini Pak, kalau produk Bapak seperti ini yang cocok, ini yang cocok, ini yang cocok. Dia produk kesehatan. Maka saya referensikan beberapa KOL, para influencer yang di dunia medis. Gitu ya. Nah, begitu ya. Kemudian surprise karena akhirnya dia ngomong, nggak jadi Pak, saya memutuskan sendiri aja. Ya terserah Pak. Gitu. Tapi saya kasih tahu saya alasannya kenapa. Gitu. Saya mau pasang di Lambe Turah. Lah, kok Lambe Turah? Jauh banget produk kesehatan. Iya Pak, karena terkenal. Pak, Bapak itu hire saya sebagai advisor ya, sebagai analis. Ya, tugas saya untuk mengingatkan bahwa nggak tepat Pak. Gitu.
reach itu bukan sekedar banyak-banyakin jangkauan gitu. Kalau Lambe Tura viral memang viral sekali gitu. Saya tanya gitu, Bapak sudah tanya biaya berapa per posting 9 juta nih, Bun. Saya nggak tahu sekarang ya. Waktu itu dia bilang 9 juta per posting. Oke, Pak. Terserah sih, ini uang Bapak, tapi saya nggak menyarankan. Kenapa? Karena memang kita lihat karakter orang yang follow. Ini kan orang-orang yang butuh keseruan. Saya juga follow Lambe Tura, tapi hanya untuk fun gitu. Tapi kebanyakan yang membuat Lambe Tura rame adalah ada gosip artis, ada orang selingkuh, diramein, orang ikut-ikut komen gitu. Padahal yang komen juga selingkuh gitu, misalnya. Maksudnya kalau saya nggak pernah komen-komen gitu ngapain, tapi sometimes saya lihat hanya sekedar pengen tahu ada apa sih gitu, atau muncul di beranda, tapi itu pun jarang. Tapi ada orang yang rutin komen. Nah, eh, tipikalnya orang-orang yang seperti itu bukan target marketnya dia gitu. Atau kadang mahasiswa bikin bisnis, eh, dia akhirnya memutuskan jual produknya di Instagram. Dia selama ini punya Instagram, followernya udah lumayan, let's say 5.000 begitu ya. Menurut saya lumayan lah untuk bukan bukan bandingan sama influencer atau public figure ya. Kalau dia udah punya 5.000, ya oke lah ya. Kemudian dia bilang, Pak, saya mau tanya Pak, kalau saya mulai bisnis minggu depan, saya udah punya produknya. Tadi Pak Ari bilang kan produk saya ini harus diceritakan ke market ya, ke calon pelanggan, calon pembeli dengan sedikit mengedukasi begitu, karena produk saya agak susah dijelaskan. Nah, eh, memang selama ini saya pengen saya sendiri mengedukasi. Saya bikin konten, bikin reels, gitu ya, secara rutin. Kemudian saya cerita tentang produk saya. Nah, pertanyaan saya, Pak, saya harus bikin akun sendiri, akun baru, khusus jualan, atau akun saya yang lama? Saya kembalikan. Nah, terserah, plus minus. Kalau akun yang lama, mungkin Anda akan campur-campur gado-gado. Ada foto sama anak, ya, foto jalan-jalan, apa namanya, ya, foto makanan, gitu ya. Tiba-tiba ada jualan. Campur-campur. Cuman plusnya adalah Anda jadi follower Anda itu sangat percaya sama Anda gitu. Oke, let's say follower Anda mungkin ya, mungkin cuma 200 mungkin. Misalkan 200 nggak sampai 5.000 lah. 200 itu bisa sangat powerful ketika oke, followernya cuma 200, tapi 200 itu teman-teman Anda sendiri. Bukan beli follower, bukan follow follow unfollow, minta di follow back. Tapi teman-teman yang sangat peduli terhadap apapun yang Anda lakukan. Itu sangat powerful dibandingkan influencer yang followernya 200.000 tapi nggak ada yang kenal karena beli follower. Ketika cek followernya bully semua dan fake account semua. Teman aslinya cuma 20-an. Nah, begitu. Jadi em, indikator follower itu bukan indikator dia sebagai influencer atau menginfluence, memengaruhi. Nah, sehingga akhirnya dia memutuskan, oke Pak, kalau gitu saya pakai akun pribadi. Silahkan, itu pilihan Anda. Dan nih, dia mulai jualan, 3 minggu kemudian ketemu saya di kelas yang sama. Ini kelas eksekutif malam hari di Asia, datang ke kampus, offline ya. Pak, saya udah mulai jualan, dan sejauh ini saya rutin, Pak. Sehari minimal posting 2 kali jualan saya. Tapi kadang-kadang ada foto anak saya lagi traveling sama suami, saya foto gitu. Dan kemudian saya bikin reels juga. Oh, nggak apa-apa, silahkan. Gitu. Pak, tapi saya galau. Ya. Karena followernya turun banyak sekali setelah saya jualan. Gitu. Follower saya turun banyak sekali ketika saya jualan. Ini saya lanjutkan apa enggak, Pak? Pertanyaan gitu. Saya melanjutkan apa enggak ini, Pak? Gitu. Nah, terserah gitu. Ya, tapi kan nanti follower saya turun lagi, Pak. Yang saya jawab begini, Mbak, Anda itu mau jualan atau cari follower? Ketika banyak orang unfollow, itu memang bukan target market Anda. Gitu. Jadi nggak usah bingung Anda di unfollow kalau niatnya memang jualan. Itu resiko, seleksi alam. Orang nggak suka dengan cara Anda. Gitu. Atau orang nggak butuh produk Anda. Kalau Anda set kan memang mau cari follower, ya udah, senangkan hati follower Anda dengan konten-konten yang mungkin menginspirasi gitu ya, atau membuat happy, membuat ketawa. Tapi kalau Anda jualan, nah ini mindsetnya harus beda. Ya, beberapa akun saya itu followernya sedikit sekali, tapi eh, follower sedikit itu pun banyak yang menjadi pelanggan tetap, sedikit tapi terseleksi gitu. Nah, ini ya. Jadi teman-teman harus melihat dari sisi situnya. Oke. Jadi kalau
bicara soal jangkauan, pastikan bahwa Anda menjangkau orang yang berpotensi untuk menjadi pembeli atau bahkan pelanggan. Bukan semua orang, bukan banyak-banyakan orang. Semakin banyak yang tanya, semakin pusing, karena semakin banyak yang tanya, kemungkinan nggak jadi beli. Tapi semakin banyak yang tanya dan potensi pembeli, nah itu Anda happy. Ya, nanti akan Anda merasakan namanya happy problem, Epinomics ya. Ya, jadi eh, punya problem tapi Anda happy, banyak pesanan. Ini silakan dipantau sendiri, ya disesuaikan dengan gayanya Anda sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya impression atau tayangan. Hati-hati ada perbedaan antara reach ya, jangkauan dengan impression. Ini seringkali orang salah, terutama yang digital marketer pemula. Tapi kalau Anda sudah lama, saya pikir ini udah lewat lah, ini gampang lah ya. Impression adalah jumlah tayangan, berapa kali iklan Anda tayang. Satu orang bisa nonton lebih dari 3 kali, bisa 4 kali. Maka ketika impresi Anda adalah 4, kemudian reach Anda adalah 1, berarti satu orang melihat 4 kali iklan Anda. Kira-kira begitulah ya. Nah, itu membedakan bagaimana iklan Anda ditayangkan dan bagaimana itu menggoda orang untuk conversion, seperti yang kemarin saya jelaskan. Nah, begini, sehingga Anda harus sadar dalam digital marketing ada fase untuk belajar, pilihlah sesuai gaya Anda. Jangan tiba-tiba mau downhill. Kalau Anda itu ibaratnya lagi mau belajar, ya Anda seperti anak kecil naik sepeda. Kalau perlu anak kecil yang naik sepeda, anak saya umur 6 tahun. Nah, waktu umur 5,5 tahun mulai belajar sepeda yang roda 2. Kalau dari umur 2 tahun sudah yang roda 4 begitu ya. Nah, ketika memutuskan pertama kali roda 2, eh, kita nih ya punya punya anak kecil seringkali nggak tega. Walaupun dulu waktu waktu kita kecil ya pasti namanya lutut itu pasti ini hancur lebur ya, jatuh bangun. Tapi sekarang kayaknya, wah sekarang ada pegangan kayak gini ya, jadi kita pegangin dulu ya. Sama kita belajar marketing juga gitu, ada risiko bukan hanya sekedar uang, risiko itu juga risiko untuk kita menjual produk kemudian dimaki-maki orang. Kita jual produk udah punya pelanggan, karena SOP kita nggak jelas, terhadap komplain center, akhirnya gimana sih kok gini aja nggak tahu, kalau produknya kita diretur masa nggak bisa, karena belum jelas. Kita evaluasi. Jadi resiko menghadapin orang banyak itu satu yang berat, karena setiap orang punya perspektif masing-masing. Nah, sadarlah kalau kita belajar. Saya dulu saham kelas 2 SMA, belajar, lulus SMA baru invest ya, walaupun buka waktu itu buka sekuritas, buka akun sekuritas syaratnya banyak Bapak Ibu ya. Kalau sekarang bisa online ya, ada Ajaib, ya macam-macam lah, banyak aplikasi-aplikasi sekarang. Dulu itu kayak ngisi form banyak, kemudian kalau mau beli saham itu harus ngantri, ada form kertasnya. Kemudian zaman online itu sudah enak sekali. Sampai sekarang saya masih aktif ya, membeli saham dan beberapa aset cryptocurrency. Tapi sekali lagi Anda harus hati-hati ya, jangan FOMO. Oke, ini fase belajar yang Anda harus lihat. Beberapa screenshot saya dulu, ini tahun 2022 ya, misalkan kita beriklan di Google Ads ya. Ini tadi saya bilang ada apa? Ada beberapa indikator ya. Iklan, impresi tadi ya, tayangan, CTR ini click through ratio, click to rate ya. Jadi jumlah klik ya, misalkan orang melihat iklan Anda 100, kemudian yang klik cuma 7 orang. Ini masih kecil, jelek ini 7%. Oh, ini biaya ini, sorry belum saya tutup ya ternyata. 137. Nah, kemudian ini CTR-nya membaik ya, 7% menjadi 20%. Jadi eh, potensi orang untuk ngeklik itu kita tingkatkan gitu. Karena ketika iklan Anda tayang kemudian rasio kliknya itu tinggi, kalau Anda tampilkan iklan ke 100 orang, kemudian yang ngeklik 7 orang, nanti kan 7% berarti kan. Nah, sekarang yang setiap kali 100 orang yang ngeklik 12 orang. Ini peningkatan itu bagus. Berarti iklan Anda relevan untuk audiens. Nah, masalah biaya tentu ini disesuaikan ya teman-teman, nggak usah tiba-tiba ini kalau misalkan kita alokasin, sorry ya teman-teman, saya ngomong biaya ini untuk mendeskripsikan supaya teman-teman tahu ya. Misalkan ini saya alokasikan 137 juta gitu ya. Tapi ini kan proses ini, ada proses di mana saya kecil-kecil dulu, kemudian saya tingkatkan, akhirnya muncul biaya iklan yang harus saya bayarkan, karena saya yakin saya udah punya conviction, saya punya keyakinan bahwa biaya iklan saya pasti kalah dengan keuntungan yang saya dapatkan gitu.
Atau pendapatan saya dapatkan, nah, bukan keuntungan dulu, pendapatan. Jadi bisa menutupi, bahkan bisa surplus. Ya, oke. Ya sama ya, ini Google Ads. Sehingga, nah ini ilustrasi yang sering dikatakan oleh para digital marketer. Jadi kalau kita masuk ke dunia digital marketing, ya, kita itu ada prinsip TOT, test, operate, test, exit. Ya, sama kalau misalkan Anda mandi di shower ya, nggak tahu shower di rumah sendiri atau di hotel misalkan atau di villa. Nah, Anda mau misalkan ada di udara yang dingin atau udah malam hari yang Anda mau mandi, itu kan sering senang pakai air hangat gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang mengalami bahkan di rumah sendiri itu saya kadang-kadang kan tiba-tiba kepanasan, tiba-tiba dingin, panas lagi gitu ya. Mungkin water heater saya yang jelek atau gimana ya, waktunya ganti. Tapi di hotel pun kadang-kadang terjadi. Nah, sehingga kita perlu paskan dulu sebelum mandi, kita paskan dulu mana kehangatan yang kita inginkan, suhu yang kita oke, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya, kita tes dulu. Kita putar kiri, kita putar kanan. Kalau dulu putarnya dua, hotel zaman dulu ya, atau shower zaman dulu. Kalau sekarang cuma satu, cuma di tengah gitu ya. Model-model sekarang kan begitu. Ada yang pakai tombol, ada yang pakai kayak apa ya, semacam saklar tapi bukan saklar ya. Dia bisa diturunkan, bisa naikkan. Jadi modelnya macam-macam. Tapi kalau dulu kita ngomong model-model tahun 2000-an ke bawah itu kan dua saklar. Mungkin sekarang juga masih ada ya. Saya pikir masih ada lah ya. Cuman banyak juga yang pakai satu putaran. Nah, ini dites dulu, Bapak Ibu. Jadi yang cocok kita di biaya berapa, hasilnya seperti apa. Ya, sehingga nggak langsung gaspol gitu. Anda gaspol, Anda rempol, ya, juga percuma. Anda naik mobil, gas, ya, digas sampai mentok, tapi remnya sampai mentok, ya, nggak kemana-mana Anda. Ya, atau gas, remnya dilepas, Anda belum bisa nyetir dengan kecepatan seperti itu, Anda pasti nabrak. Jadi hati-hati, ini prinsip yang penting. Oke, kemudian, nah ini ya kalau aktivitas-aktivitas nanti bisa Anda kembangkan ya, karena ini adalah proses bagaimana Anda masuk ke dunia digital ya. Mungkin yang sering lihat ada orang live di TikTok, proses Zoom ya, kemudian proses diskusi. Nah, ini teman-teman yang di startup biasanya yang paham ya, bagaimana eksekusi kreatif itu perlu dilakukan. Oke. Nah, ini meta ads, tapi nanti ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lanjut ke sesi diskusi. Sebentar, saya stop share dulu. Teman-teman, saya ingin Anda sharingkan kita sama seperti minggu lalu nanti akan disupervisi dan dikomando oleh Bu Adriani selaku dosen koordinator. Jadi ini cukup panjang nanti waktu untuk Anda belajarnya. Kita setkan aja 20 menit. Ya, 20 menit. Saya toleransi tambah 5 menit. Sekalian saya omongkan karena kadang-kadang apa ya? Ya, kadang Pak belum cukup, Pak. Ya, nanti gini aja deh. Saya tetap setkan 20 menit. Bagi yang sudah siap, silakan bercerita. Ya, silakan bercerita. Nah, apa yang perlu Anda ceritakan? Simple. Kita berangkat dari hal yang sederhana. Hal yang paling sederhana dan pasti Anda tahu. Nah, kita mulai dari gini. Nanti Anda carilah kesempatan untuk bercerita, karena bercerita itu akan dicatat oleh Bu Adriani untuk mendapatkan nilai. Ya, nilai partisipasi. Dan nilainya mahal itu ya. Saya tipikal dosen yang sangat menghargai mahasiswa yang mau berpartisipasi, membagikan pengalaman, membagikan ilmu. Apa yang perlu diceritakan? Sederhana. Saya nggak minta Anda langsung bikin marketing plan, itu mungkin minggu-minggu depan. Saya minta Anda menceritakan pengalaman sebagai seorang digital consumer. Saya ulangi ya, digital consumer. Saya ambil contoh. Saya mungkin akan menceritakan dari perspektif eh, dalam memberi furniture. Ya, kebanyakan orang kalau membeli furniture itu langsung ke toko furniture langganannya. Mungkin papanya dulu beli di situ, terus dia beli di situ. Saya beberapa kali beli furniture, nggak tahu itu sofa, atau buffet, ya, atau meja makan, itu saya googling-googling dulu. Ketemu beberapa, saya kontak, eh, ada temu Instagram misalkan ya, saya kontak WA-nya, saya minta katalognya dulu. Ya, setelah minta katalognya, kemudian saya memutuskan untuk datang. Nah, itu salah satu contoh. Itu pengalaman digital consumer. Jadi saya memutuskan dengan melibatkan proses digitalisasi di situ. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalkan Anda engage banget dengan brand tertentu. Contoh, saya kasih contoh lagi ya. Saya itu orang, istri saya tahu, saya itu orang yang sangat suka, sangat engage dengan Uniqlo. Dari dulu itu, ya, dari kuliah dulu.
engage banget sama Yogi, seneng banget dengan brand ini. Ya, brand ini tidak premium, tidak juga terlalu rendah, ya kelasnya H&M gitu ya. Kenapa saya suka? Nggak tahu, cocok aja dari cara dia mempresentasikan produknya, itu kayaknya cocok dengan yang saya suka, tipe-tipe casual begitu ya. Sehingga saya memutuskan untuk menjadi membernya, menjadi pelanggannya, dan setiap kali ada kesempatan, saya beli gitu ya. Dan saya dengan senang hati ketika diminta download aplikasinya. Bahkan ketika kasirnya belum ngomong download, saya udah download duluan. Se-engage itu, ya, sehingga saya sering kalau malam scrolling-scrolling. Kadang nggak beli, cuman saya apresiasi sama istri gitu ya. Oh, ini loh keren, ada koleksi baru. Saya nggak cocok pakai produk ini, tapi saya suka desainnya. Warnanya ya pink, tapi masa cowok pakai pink, tapi pinknya nggak norak nih, oke nih. Dia pintar banget naruh naruh warna ini, gitu. Dan dia juga oke dalam presentasikan iklannya di YouTube. Saya coba liatin iklannya di YouTube. Itu pengalaman saya dengan brand yang saya suka. Sampai ya saya datang ke eventnya, ya gitu ya. Kalau ada event Uniqlo di Surabaya, di Pakuan Mall, ya dia bikin event tertentu, saya datang tuh. Ya di hall, di atrium saya datang. Saya engage, ada game di situ saya ikut, gitu ya. Dan just for fun gitu, karena saya mengapresiasi. Dan yang terakhir, saya dan Bu Adriani ini kan dosen ya, kami ini meriset ya. Riset saya terakhir tentang brand Uniqlo juga. Seri ketiga kalau saya barusan submit di jurnal itu ya, tentang Uniqlo branding. Dan ini seri ketiga, jadi ada riset-riset tentang Uniqlo, ini yang seri ketiga. Apakah dibilang fanatik? Saya nggak tahu, saya cuma senang gitu. Tapi saya pernah ke market pusatnya gitu ya. Tapi yang bukan yang di Jepang, yang di Tiongkok, di RC gitu. Di Uniqlo terbesar itu ada di Guangzhou, saya datang, wah itu keren banget. Cara dia mempresentasikan, termasuk dia melibatkan AI dan segala macam, gitu ya. Jadi tolong nanti diceritakan, apakah Anda suka pada brand tertentu dan ada aktivitas digital yang Anda ikuti di situ, download aplikasi atau segala macam. Itu yang pertama. Mungkin ini opsi pertama. Atau opsi kedua, Anda boleh cerita mengenai ya eh beranda Anda. Anda coba scrolling Instagram, yang muncul iklan apa? Yang sering muncul. Anda boleh menanggapi, boleh menceritakan kenapa yang sering muncul iklan-iklan, misalkan ya cewek-cewek iklannya panci terus atau Labubu terus. Boneka Labubu itu muncul terus. Ya barangkali Anda memang cari itu gitu ya. Enggak, Pak. Saya tuh baru mikir mau beli Labubu. Buka Instagram kok langsung muncul Labubu. Wah, algoritmanya nggak secanggih itu, men ya. Pasti Anda pernah searching. Jadi itu ya, cowok-cowok mungkin baju bola terus yang keluar ya. Nah, pengalaman itu Anda perlu ceritakan. Apakah memang Anda eh, sesuka itu? Itu opsi kedua ya. Berdasarkan nanti saya kalau kecepatan boleh ya minta diulangi ya. Jadi yang pertama tadi adalah pengalaman Anda menjadi konsumen konsumen atau pelanggan di brand tertentu yang juga Anda terlibat di aktivitas digitalnya. Entah Anda korban iklannya, entah Anda sering masuk ke websitenya, Anda download app-nya gitu ya. Misalkan Payless ya, sepatu gitu. Cewek-cewek mungkin punya membernya, kemudian download aplikasinya gitu ya. Cowok-cowok mungkin Adidas gitu ya. Adidas itu aplikasi juga keren ya. Kalau ada maraton di dekat kota kita, dia kasih woro-woro, ini ada maraton nih, kita sponsornya. Kalau kamu datang, kita kasih merchandise. Wah, itu keren ya aktivasinya. Atau yang kedua tadi, Anda juga bisa bilang, Anda juga bisa menceritakan mengenai beranda gitu ya, mengenai sosmed Anda, isinya apa nih, iklan-iklan yang muncul, Anda bisa scrolling-scrolling gitu ya. Kenapa iklan itu yang muncul, Anda ceritakan. Ya. Dan Anda juga bisa mengkritik. Jadi misalkan gini, Pak, yang muncul di beranda saya adalah kebanyakan laptop, Pak. Saya memang suka sama laptop, Pak. Saya suka membeli laptop atau saya suka teknologi ya. Tapi menurut saya iklan-iklan laptop yang muncul di saya itu nggak ada yang menarik, Pak. Saya boleh nggak kritik? Boleh. Ya, boleh banget mengkritik gitu, ya. Mengikuti iklan-iklan yang muncul ke Anda. Iya. Ini loh Pak, kenapa saya nggak memutuskan untuk mencari tahu lebih karena iklan saya ini terlalu boring, terlalu membosankan, terlalu tidak menarik. Saya butuh iklan yang saya butuhkan itu begini, Pak. Gitu. Ya, ada speknya ini langsung ceritakan atau jangan langsung harganya, tapi eh, kebutuhan apa keunggulannya itu apa gitu dibandingkan pesaingnya. Itu kayaknya langsung kena Pak ke saya gitu. Atau terlalu banyak foto, harusnya ada video. Nah, jadi silahkan sekali lagi kalau Anda tadi merangkum apa yang saya omongkan,
ceritakan pengalaman Anda sebagai konsumen digital, apapun itu. Yang cewek-cewek di sini, Shopee, Pak. Saya pelanggan Shopee banget, Pak. Checkout saya 99 plus, nggak ada yang saya bayar. Wah, kenapa ya? Check out ya. Nggak check out itu namanya save gitu ya. Ya, diklik check out nggak bayar gitu. Atau dulu ada game menyirami tanaman di Shopee ada ikut ya, misalkan gitu. Atau ada aplikasi tertentu yang Anda suka sekali ya, mungkin bisa di-sharekan ya, gitu. Oke, itu ya tugas. Nah, silakan kita waktunya cukup ya 20 menit. Anda mau bikin itu dalam PPT ada share screen-nya kan boleh. Dari pengalaman kelas-kelas yang lalu, waktu itu, oh, moderatornya ini ya, dosen koordinatornya Mbak Intan. Jadi ketika saya bilang begini, ada aja yang, Pak, saya malas bikin PPT. Kayaknya saya itu butuh waktu minimal setengah jam kalau bikin PPT. Saya nggak bikin, tapi saya mau tunjukkan brand yang saya suka. Dia tunjukkan satu skincare, ya, merek-merek skincare, dia tunjukkan di layar ini, Pak. Ini brand ini saya pikir cewek-cewek nggak ada yang pernah denger, tapi saya suka ini ya. Ternyata dia jualan. Gitu ya. Kalau dia menunjukkan merek baju tertentu ya, ini dia tunjukkan kotak-kotak sepatu ini Pak, brand ini Pak, ini local pride Pak, ini saya orang Bandung, ini sepatu bikinan Bandung Pak. Nah, tapi dia nggak jualan, dia memang dia suka sama brand itu dan dia tunjukkan sepatunya. Bebas teman-teman ya, bebas ya, boleh. Nah silakan kalau ada yang ditanyakan, saya lanjut dikit dulu ya. Jadi setelah Anda mengetahui apa yang Anda ceritakan, nanti seperti minggu lalu, Anda tulis nama-nama ya di kolom komentar. Nanti dalam komando Bu Adriani ya, setelah selesai semua baru saya akan nanti komentari atau mungkin ada hal yang menarik saya komentari sedikit. Tapi Anda tuliskan nama-namanya, nanti Bu Adriani akan mempersilahkan sesuai dengan urutan dan sekali lagi bisa jadi nilai partisipasi ini poinnya besar sekali untuk kontribusi di nilai Anda ujian akhir ya. Jadi membangun nilai dari partisipasi mulai dari sekarang. Baik, itu instruksi dari saya. Model presentasinya terserah, panjang presentasinya ya kurang lebih 5-7 menit lah ya. Tapi kalau mau lebih juga silakan, kalau ada yang menarik boleh diceritakan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan. Aman ya, kayaknya udah paham semua ya. Nah, ya, share semester lalu ada yang cerita S hardware, ya, ada yang cerita sering beli elektronik kalau nggak di Hartono nggak beli, betapa engage-nya dengan Hartono, ya. Kemudian ada yang nunjukin kreseknya Dunkin Donut, ya gitu-gitu ya. Jadi lucu-lucu ya ini semester lalu. Silakan Mas Agung, saya mau tanyakan. Eh, mau tanya Pak, kalau misalnya ini sharingnya pengalaman kan ini dimintanya pengalaman digital consumer ya Pak. Yes. Kalau misalnya sharingnya tentang POV kita sebagai penjual digital gimana Pak? Oh, POV sebagai penjual digital. Oke. Gini, itu topik selanjutnya, Mas Agung ya. Sabar dulu ya. Oh beda. Kita lagi POV dari konsumen dulu. Karena Oh ada ya. maksudnya nanti, ya ada maksudnya. Saya menghargai Mas Agung sebagai penjual digital nanti, tapi ada sesinya sehingga nanti nggak bingung ke teman-teman juga. Jadi kita coba sebagai konsumen karena di marketing ini kan hal yang penting untuk kita pelajari pemikiran konsumen. Nah, kita sekarang jadi konsumen dulu. Next week kita akan belajar menjadi seorang marketer. Kalau konsumennya berpikir seperti itu, apa yang harus kita tanggapi? Nah, gitu strukturnya. Gitu Mas Agung Oh, ya. Oke, tapi baik terima baik. kasih buat Terima buat kasih buat Pak. buat semangatnya karena Mas Agung ini senang berbagi, jadi dia pengen pengen langsung gitu ya. Tapi nanti tunggu giliran, sabar dulu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita mengerjakan tugas? Sekali lagi tugasnya dikerjakan waktu kuliah supaya nggak membebani Anda ketika waktu istirahat. Anda mungkin waktu rebahan, besok udah kerja lagi. Jadi saya kok nggak tega kalau ngasih tugas yang dibawa pulang. Jadi Anda kerjakan sekarang aja. Waktunya boleh 20-25 menit lah ya. Nanti ada toleransi 5 menit lah. Kalau setengah jam kayaknya udah terlalu lama. Aman ya teman-teman? Oke, saya pikir juga sederhana instruksinya.
Nanti kalau ada tugas yang sudah masuk ke digital marketing funnel, ya itu yang lebih ribet. Jadi mungkin akan banyak pertanyaan di situ. Tapi ini sebagai konsumen, saya pikir digital consumerism lebih sederhana. Oke, 1945 ini waktu yang ada di laptop saya, waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang di timur ya, saya nggak tahu ya. WIB 1945. Bu Adriani, kita akan ketemu lagi jam 20.10 ya, Bu Adriani ya. Oke, Pak. Oke, ya. Wah, mau diulang dari... Wah, kalau diulang lagi, tanya temennya deh. Karena nanti panjang lagi nggak jadi ngerjain ya. Jadi intinya pengalaman Anda sebagai konsumen digital, begitu aja ya. Jadi, oh ya, saya highlight lagi ketika Anda menciptakan sebagai digital consumer, misalkan tadi ya, saya cerita semester lalu ada, oh ini Pak, saya baru beli Dunkin Donut ya, tunjukin kreseknya gitu. Ini bener-bener, literally ditunjukin kreseknya. Saya suka Dunkin Donut Pak. Walaupun sekarang ada Jeko, ada macam-macam, saya tetap suka Dunkin Donut. Kenapa? Ini saya ceritakan Pak. Itu. Nah, di tahap ini, teman-teman, tidak hanya sekedar pengalaman konsumen, karena catatan saya adalah harus ada keterlibatan, harus ada aktivitas secara digital. Nggak tahu Anda follow Instagramnya, nggak tahu Anda download aplikasinya, nggak tahu Anda pernah pesan online, nggak tahu Anda pernah telepon, gitu ya, secara atau ngechat di WA, atau Anda ikut eventnya yang Anda lihat di Instagramnya dia. Pokoknya harus ada keterlibatan interaksi secara digital, gitu ya. Nggak apa-apa Mbak Ananda nanti bisa tanya temennya, soalnya saya takutnya nanti terlalu malam, bisa jam 9 lebih ya. Sorry ya, saya nggak bisa ngulang dari awal, tapi bisa tanya temennya atau nanti chat personal di grup ya. Ya di grup boleh, atau chat Japri juga boleh. Oke, silahkan teman-teman bisa melaksanakan tugasnya sambil ambil cemilan, bikin minum silakan. Kita ketemu lagi 20.10. Gitu buat ini ya. Oke, Oke, Pak. silakan. Yuk, Bu Adrian ini bisa dimulai. Silakan ditulis namanya, teman. Ayo, teman-teman, siapa yang mau duluan bercerita? Saya siap menulis namanya. Mas Adi, sudah mau memulai? Iya, Bu. Oh, ini ada ini, Veronica ya. Ini Mas Adi tadi sudah open mic. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan. Oh, Hmm. Perkenalan nggak, Pak? Bebas, mau kenalan sama langsung nyanyi juga boleh. Jadi apa? Dulu itu aku suka sama brand Xiaomi. Jadi aku tahu brand Xiaomi itu dari jual beli di OLX pada tahun Giginya hilang. 2017. bisa ilah. Lah, jadi ceritanya itu dulu pas masih aplikasi OLX, saya kan sering jual beli gadget. Lah, terus tertarik sama brand Xiaomi sampai apa? HP pertama saya itu dulu Redmi 2, terus Redmi 3, Redmi 4, Redmi 5, sampai terakhir itu saya coba buat ganti brand lain seperti Realme gitu. Tapi ternyata kurang cocok. Akhirnya saya jual lagi ganti ke brand Xiaomi lagi. Saya ngikutin apa Instagramnya, jadi setiap dia update mau apa produk baru saya tunggu, akhirnya saya ganti lagi buat brand baru itu sampai apa terakhir itu ada produk baru namanya Poco F2 karena buat apa ya namanya anak muda buat gaming gitu kan enak seperti HP Xiaomi, akhirnya saya ganti Poco, sama sih hanya sama brand Xiaomi hanya beda tipenya aja. Terus apa sampai ada produk terbarunya sekarang itu kemarin saya lihat di Shopee Poco F6.
Akhirnya saya ganti ke Poco F6 untuk sekarang. Terus kemarin itu saya lihat update lagi Xiaomi. Ada produk baru Xiaomi 14, tapi belum apa launching, sedang apa ya, intinya masih pengiklanan di Shopee itu. Jadi saya ngikutin di Shopee sekarang untuk brand Xiaomi itu setelah ngikutin di Instagramnya. Mungkin itu aja Pak untuk brand yang saya sukai. Terima kasih. Nanti sebelum lanjut ya ke buat Riane untuk memilih, tapi saya kasih satu prinsip di marketing. Ketika seseorang itu atau konsumen itu suka pada satu brand, kalau ditanya sebenarnya dia nggak terlalu suka. Saya itu kadang-kadang ada brand yang dari dulu beli itu. Kayak gini deh, teman-teman, sebentar-bentar ya. Saya coba ambil baterai, ambil adaptor karena lowbat. Atau bisa dilanjut dulu buat Riani. Ya, dilanjut dulu. Nanti saya kasih kesimpulan di akhir ya setelah mungkin presentasi ketiga gitu ya. Silakan buat Riani. Oke, terima kasih Pak Hari, terima kasih Mas Adi share-nya. Kita next ke Vero. Halo Vero, Ya, halo. silakan. Ya, jadi di sini aku mau cerita pengalaman aku ya. Jadi kan akhir-akhir ini aku nih lagi suka sama kayak salah satu gelang gitu, ala-ala Pandora. Kalian tahu kan ya pastinya kan. Nah, jadi sampai suatu ketika aku scroll salah satu sosial media, ya TikTok gitu. Jadi di situ pas aku scroll, ada orang yang jualan gelang tersebut, nge-live. Nah, di situ pas aku klik live-nya, di sana dia menjual berbagai jenis gelang yang emang aku pengen. Sampai pada akhirnya, nah menurut aku produknya bagus-bagus, aku follow, aku follow akun TikTok tersebut. Kemudian di saat dia sedang live itu, aku minta spill salah satu barang yang emang menurut aku cocok nih sama aku gitu. Habis itu, di sana itu banyak modelnya dan memang banyak yang nonton live-nya. Aku ambil menunggu giliran. Jadi singkat kata, di saat memang aku sudah deal untuk membeli produk tersebut, sudah check out, dan kemudian barang tersebut sudah tiba di rumah aku, membuka isi paket tersebut, dan ketika saya membuka isi paket tersebut, memang isinya tersebut itu sesuai dengan ekspektasi yang saya mulai dari kualitasnya, terus bahannya tebal, terus dari modelnya lucu, warnanya juga oke gitu. Dan kemudian setelah itu eh, bilang ke keluarga saya, nunjuk ke gelang saya, "Mah, ini gelangnya bagus. Mama mau coba beli nggak?" Dan mama saya bilang, "Oh ya udah kalau emang bagus gitu kan. Mama juga mau dong pesenin karena kan biasanya kalau belanja online itu oke-oke ya teman-teman. Ada yang barangnya bagus, ada yang sesuai ekspektasi, ada yang memang nggak sesuai. Nah jadi kesimpulan di sini saya dan mama saya ujungnya ya jadi berlangganan di toko tersebut. Tuh, sekian mungkin dari saya. Oke, Oke, lanjut. oke, terima kasih Veronica. Terima Next ke kasih. Mbak Silviana, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ini dulu, ini dimulainya dari tahun lalu sih, Bu. Kan dulu selepasnya lulus dari Awareness, saya mencari kampus untuk online, secara full online. Dikarenakan selepasnya dari Awareness, saya langsung kerja di luar kota. Tapi sebelumnya udah ditawarin sih Pak, Ibu untuk di Asia aja gitu, nggak apa-apa nanti ada online-nya, tapi masih ada tatap muka yang diharuskan hadir. Jadi saya itu cari di Google dan ternyata masih ada yang satu atau dua kampus yang menyediakan online, tapi saya nggak ambil yang di UT itu. Scroll-scrollnya di Instagram, saya ketemu sama kampusnya itu. Nah, terus saya pikir nggak apa-apa nih kalau nanti saya mendaftar dulu, nanti kalau untuk selanjutnya di ACC-nya di belakang gitu.
Saya baru ngeklik di pendaftaran itu di website sudah langsung muncul nama saya, email saya, dan semua kayak langsung diotomatiskan untuk masuk ke website selanjutnya untuk ACC di kampus tersebut. Lalu saya baru mengeklik yang mendaftar itu, satu, kalau enggak dua, tiga admin itu langsung menghubungi saya untuk mengkonfirmasi saya. Itu berlanjut sampai 1 minggu. Tapi saya balas itu untuk, mohon maaf untuk mendaftar secara, apa namanya Bu? Daftar ulangnya saya pending dulu, saya verifikasi dulu untuk melanjutkan di kampus di sini atau belum. Jadi saya pending sampai tahun ini saya masuk Asia gitu. Itu itu aja sih Bu dari saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Oke, Bu Atriani, kita Ya, gimana coba Pak? lihat dari eh, cerita teman-teman ya. Jadi teman-teman saya masuk ke teori, ya. Saya masuk ke teori, tapi teori ini bukan sekedar sesuatu yang hanya bisa diaplikasikan dalam skripsi. Tapi teori ini adalah satu landasan yang bisa dimasukkan dalam strategi. Teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, ya. Sorry tadi kepotong. Nah, tiba-tiba ternyata laptop saya lowbat ya, cari-cari adaptor. Nah, yang disampaikan Mas Adi tadi, ketika orang itu konsumen itu, Anda sadar apa nggak sadar sebagai konsumen ya? Ketika Anda mulai terbiasa menggunakan satu produk, terbiasa itu bisa dipicu oleh beberapa hal. Satu karena memang suka. Kalau saya tadi bilang dari dulu suka Uniqlo, ya. Atau kalau Anda suka terbang dengan maskapai tertentu, ya, nggak harus yang paling wow, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kenapa suka, gitu, ya. Atau karena terbiasa, seperti Anda beli brand apa ya, Anda sikat gigi pakai Pepsodent gitu. Kalau ditanya apakah Anda suka Pepsodent? Enggak, tapi dari dulu beli ini. Kalau ditanya kenapa suka? Enggak tahu, dari dulu beli ini. Udah itu aja. Dari zaman ibu saya masih kecil sama ibu saya dibelikan ini. Sampai sekarang saya beli ini, saya nggak tahu alasannya. Itu karena terbiasa. Nah, sehingga eh, manusia itu, kalau Anda belajar digital marketing, Anda harus belajar tentang manusia, kan? Anda belajar tentang psikologi, Anda belajar tentang bagaimana cara berpikir orang. Dan sebenarnya cara belajarnya itu gampang-gampang aja sebenarnya. Karena kadang-kadang kita terlalu belajar banyak teori, ikut seminar di mana-mana, ikut kursus, baca buku, atau dengerin YouTube lah, at least ya. Tapi kita lupa bahwa belajar bisnis, belajar tentang bagaimana kita melakukan satu proses entrepreneurship ya atau kewirausahaan. Sebenarnya kan kuncinya adalah konsumen. Nah, konsumen itu kan manusia, manusia adalah kita. Sehingga ketika kita terbiasa menggunakan satu produk dan kita disebut oleh produk itu adalah loyal, seringkali karena eh, kita takut akan risiko ketika menggunakan produk baru gitu. Jadi dalam prinsip dasar pemikiran manusia itu orang bisa loyal karena dia tidak mau ambil resiko. Contoh begini deh, Anda kalau buka GoFood malam-malam lapar, misalkan beli produk ayam geprek tertentu atau beli mie gacoan gitu ya. Apakah selain itu banyak variasi? Banyak banget. Mie pun banyak banget. Semurah itu juga banyak gitu. Tapi kenapa Anda belinya tetap di situ? Karena malas ambil resiko coba hal yang baru. Udahlah, dalam alur berpikir Anda, kalau ayam geprek ini, kalau mie ini, kalau minuman ini gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para marketer, ya. Tapi, nah, di beberapa kasus tertentu, kenapa ada coffee shop? Ya, kalau kita ngomong ngopi, kemudian diajak nongkrong sama temen, ya. Anda selalu pengen mencari hal-hal yang baru. Karena yang dibeli bukan lagi kopi, tapi experience. Yang dibeli adalah eksistensi. Anda merasa keren kalau posting di tempat yang baru, karena Anda tergabung dalam kelompok orang yang selalu merasakan sesuatu yang baru, yang orang lain belum merasakan. Ini yang dinamakan switching behavior, ya, perilaku untuk mencari hal-hal yang baru. Yang dibeli bukan lagi kopi, yang dibeli adalah pengalaman, yang dibeli adalah eksistensi, gitu. Jadi marketing itu ribet ya sebenarnya ya, karena banyak sekali faktor yang Anda harus pikirkan. Ya, jadi tidak hanya
oh ini iklannya ini, ya, atau ini kasih diskon selesai. Enggak. Banyak sekali toko baju yang kasih diskon luar biasa, tetap aja nggak laku bajunya. Kenapa? Emosinya nggak kena. Atau toko baju yang harga bajunya nggak masuk akal, tetap aja laku, tetap aja ramai. Tadi boneka Labubu yang saya sebut harganya nggak masuk akal, tetap aja orang antri. Emosinya kena, gitu. Nah, sehingga manajemen emosi itu bukan berarti hanya, oh berarti saya harus memanage, tadi di awal kelas kita sempat bahas customer service yang terima komplain. Bukan hanya bagaimana cara sabar, tapi bagaimana kita memahami emosi seseorang, kemudian kita memberikan emosi yang dia inginkan. Karena bisnis itu pada prinsipnya harus bisa membuat orang lain lebih happy. Jadi kalau Anda bisa bikin orang lebih happy dengan kehadiran produk Anda, then you are in a good business. Gitu. Jadi the purpose in business is how to make people happier. Dengan produk Anda itu orang lebih happy harusnya, bukan tambah masalah. Ya, jadi kalau Anda berpikir atau kita berpikir tujuan bisnis cari uang, gini, eh, kalau tujuan bisnis hanya cari uang, ibaratnya kalau Anda beli mobil, Anda beli mobil tujuannya buat apa? Supaya kita bisa lebih mudah mobilisasi, gitu ya. Kita mudah bergerak. Kalau Anda sering luar kota, kayak saya ini sering Malang Surabaya gitu ya, seminggu bisa 2 kali, 3 kali, lebih mudah kalau ada mobil. Saya bisa naik bus bisa ya, naik kereta juga bisa. Cuman ketika saya di Surabaya dan Malang dan beberapa kota sekitarnya seperti Gresik, Sidoarjo, itu harus keliling, bakal lebih ribet karena harus pesan Grab atau Gojek berkali-kali gitu ya. Nah, sehingga tujuan kita beli mobil untuk mobilisasi kan, supaya lebih mudah. Nah, tujuan kita beli bensin untuk menggerakkan mobil itu, ya. Kalau nggak ada bensin, mobilnya mesinnya nggak bisa nyala. Bensin itu alat atau tools untuk membuat kita bergerak. Sama halnya dengan uang. Uang itu alat untuk membuat bisnis kita bisa bergerak lebih lincah. Nggak ada uang, kita nggak bisa kemana-mana. Pasrah aja. Ada yang nelpon nggak hari ini? Nggak ada, ya udah nunggu ada yang nelpon, ya nunggu pelanggan itu. Waduh susah. Dengan adanya uang, dengan ada cash, ada cash flow, kita bisa bayar iklan, kita bisa bayar karyawan baru, ya gaji karyawan baru, kita lebih cepat geraknya. Nah, kalau Anda berpikir bahwa tujuan membangun bisnis adalah untuk uang, sama halnya tujuan Anda beli mobil untuk beli bensin. Nggak masuk akal, men. Gimana mikirnya ya? Tujuan beli mobil untuk beli bensin kan nggak gitu cara mikir. Bahwa bensin itu alat untuk membuat kita bergerak, maksudnya hidup. Sama kayak uang, alat atau sarana untuk membuat bisnis kita hidup sehingga kita bisa survive, kita bisa bergerak. Gitu ya. Jadi teman-teman, em, makanya di dunia marketing, riset atau market research itu menjadi hal yang penting karena menyelami pikiran sebenarnya di konsumen itu ada pikiran apa, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka mungkin tidak lagi membeli tapi mereka punya keinginan untuk menceritakan. Karena kadang-kadang gini konsumen, saya tidak lagi mau jadi pelanggan Anda karena saya udah nggak butuh. Bu Adrian ini kadang-kadang dulu hiking gitu ya, nggak tahu sampai sekarang masih hiking nggak Bu Adrian ya, naik-naik gunung. Nah, saya sempat mengalami fase itu gitu ya. Dulu nih ya hiking ya. Kemudian setelah merit kayaknya nggak pengen lagi gitu. Sehingga ketika teman-teman saya nawarin, kamu nggak gabung komunitas lagi, kamu nggak beli tas gunung gini, sepatu, peralatan. Saya bilang, saya nggak kecewa sama produkmu. Ini yang punya brand teman saya nggak kecewa sama produkmu, tapi saya nggak butuh gitu. Tapi dengan senang hati akan saya ceritakan ke orang lain yang butuh. Nah, mantan pelanggan itu kadang-kadang mindsetnya kayak gitu. Sehingga seringkali kalau kita tidak kontak dengan mantan pelanggan, rugi banget kita. Saya itu ada operation untuk kontak mantan pelanggan di kantor saya. Jadi saya tolong dong mantan kita yang ini dikontak lagi. Sekedar saya hai, jangan langsung jualan. Ingat pada dasarnya orang tidak suka dijuali. Saya hai Pak, gimana kabarnya? Semoga sukses, semoga kerjanya lancar, sehat selalu. Kita punya catatan eh, minggu lalu saya ceritakan ya, catatan dia ulang tahun, kan kita tahu dia anaknya umur berapa gitu ya. Kemudian 2 tahun setelah kita nggak kontak, oh pasti anaknya sudah SMP. Pak gimana Pak anaknya sudah SMP ya? Kaget deh, Wah kok masih inget ya gitu kan. Terakhir anaknya SD gitu. Ya kan gampang ditebak ya. Jadi cara-cara empati seperti itu yang akhirnya works. Ya. Oh oke Pak Hari, nanti kalau ada teman saya butuh, saya langsung kasih nomornya ya, mau izin ya. Gitu. Nah
pendekatan humanis kayak gitu, teman-teman, yang melengkapi struktur digital marketing. Jadi kalau Anda tampar orang dengan ini website kita, ini aplikasi kita, silakan download, ini iklan kita terbaru. Wah, orang capek. Ya, kenapa beberapa orang yang dulunya pakai Traveloka kemudian pindah ke aplikasi lain karena simple alasannya. Sorry, bukan ngomongin Traveloka ya. Teman saya ada kerja di Traveloka, tapi beberapa yang akhirnya sign out yang pakai aplikasi lain yang lebih kecil itu karena alasannya simple. Di Traveloka kalau ada komplain lama sekali balasnya, padahal saya liburannya harus besok. Ya, saya ini salah bayar, gitu misalkan. Saya salah pesan, bisa nggak reschedule? Gitu. Nah, itu resiko sehingga dia pengen komplain, bukan komplain ya, karena dia yang salah, tapi dia pengen dibantu lah. Gitu. Di aplikasi lain, call center langsung nggak mau ditelepon, langsung dibantu, dirubah loh. Traveloka nggak bisa loh. Ini contoh teman-teman ya. Jadi bagaimana tantangan di era digital ini kita semakin humanis sehingga membuat orang lebih nyaman sama kita. Oke, lanjut buat Rian. Oke, kita lanjut ke Mbak Ika. Kan Mbak Ika? Silakan, Mbak Ika. Oh, sepertinya ada ini. Suaranya Mbak Ika nggak masuk. Sambil menunggu Mbak Ika, mungkin kita next dulu ya ke Mbak Alivia. Silakan, Alivia. Halo. Halo, halo Bu. Halo. Oh iya, silakan, silakan. Mohon maaf belum bisa on cam Bu, ini kamera saya lagi bermasalah ya. Oke, baik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan bercerita sedikit pengalaman saya sebagai seorang digital consumer. Jadi ada salah satu brand yang saya suka, mungkin beberapa dari kita tuh pasti sudah familiar, yaitu Miniso. Jadi saya punya seperti kepercayaan gitu sama Miniso ini. Saya merasa selera kita itu kebanyakan sama. Dan ada salah satu produk dari Miniso ini, namanya dia kayak hand cream gitu, dan smellsnya itu baunya dia raspberry, buah-buahan. Sebenarnya untuk hand cream ini nggak ada iklan dari si Miniso ini, tapi waktu itu saya langsung ke store-nya dan ngerasa langsung tertarik sama bau dari si hand creamnya ini. Nah, eh, after itu saya jadi sering gitu, sering sering buat berkunjung ke store-nya ini karena beberapa produknya dia lucu-lucu gitu menurut saya. Kayak saya punya selera yang cocok sama produk-produk Miniso ini. Juga iklan-iklan, beberapa iklan mereka itu ada yang pernah muncul di FYP saya. Jadi di bulan ini tuh mereka kalau nggak salah lagi collab collab sama Harry Potter, Miniso X Harry Potter gitu. Dan sebelumnya juga pernah collab sama Pororo sama One Piece, di mana dua kartun itu rata-rata kan penggemarnya internasional ya. Jadi eh, Miniso ini tuh bisa ngebuat pelanggannya atau yang ngelihat iklan dia itu ngerasa FOMO, kayak takut kehilangan momen gitu dari launcingan produk dia. Itu sih menurut saya. Oke, kita lanjut ya Pak Hari kembali ke Terima Mbak kasih, Bu. Ika tadi. Terima kasih Alivia. Sama-sama. Sudah terdengar Ibu atau bagaimana? Agak kencang sedikit lagi. Baik, sudah. Oke. Baik, jadi di sini saya mau share pengalaman saya sebagai digital customers ya. Itu mungkin dari banyak di sini juga banyak yang gunain Shopee, TikTok Shop gitu kan. Dan di situ saya tertarik sama satu brand, terutama brand skincare kan. Kalau cewek-cewek itu kan, itu saya suka banget sama brandnya RH gitu kan. Soalnya mungkin kan juga penting juga kalau skincare buat cewek kan. Jadi kita itu kan research yang bagus itu buat kulit kita itu gimana gitu. Terus aku nemuin lah produk ini. Setelah dilihat kan kita awalnya itu cari review-review dari customer lain, mungkin dari ini produknya works beneran atau enggak atau cuma buat
ini aja tentang kandungannya atau bagaimana cocok di kulit kita apa enggak. Terus eh, akhirnya memutuskan untuk beli. Setelah beli, oh kok cocok juga di kulitku gitu kan. Habis itu kan kalau misal kita cocok nih bisa repurchase lagi kan. Terus habis itu habis repurchase cocok jadi memutuskan untuk merekomendasikan ke teman yang sekiranya butuh buat produk tersebut gitu kan. Jadi ya direkomendasikan ke teman, mereka cocok juga atau gimana atau minta rekomen lain atau bagaimana gitu. Ini itu aja sih Bu. Oke, skincare Iya, RH. Ya, tahu tahu. iya. Tahu Itu kalau aja sih. skincare tahu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Next, Maula, Mbak Maula, silahkan. Halo, selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Nah, saya mau cerita, jadi di Jepang itu ada aplikasi namanya Sein gitu kan. Itu semacam aplikasi Shopee gitu. Jadi untuk orang yang pertama kali daftar aplikasi itu bakalan dapet gift kayak bisa pilih apapun random gitu. Lima item. Jadi saya suka beli di situ karena barangnya lucu-lucu gitu. Jadi itu dari share link gitu, Bu. Nanti kita bisa pilih bebas mau fashion atau kayak alat elektronik atau alat rumah tangga di situ semuanya ada. Dan 5 itu free gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Ari. Semua ya, udah semua ya. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman semoga bisa menangkap ya dari cerita kita bersama yang ceritakan nggak cuma saya tadi kan, banyak teman-teman yang cerita. Cara berpikir konsumen itu kan kadang-kadang Anda nggak bisa tebak ya, atau mungkin bisa juga beberapa ketebak. Jadi contoh tadi ya, saya tertarik sekali cerita bahwa orang itu satu kesuksesan brand adalah ketika bisa membuat orang itu FOMO, fear of missing out, merasa tertinggal, gitu. Nah, merasa tertinggal ini problem. Jadi saya sering bilang, kalau Anda mau jadi seorang marketer, ya, pemasar yang hebat, ya walaupun hebat itu tetap pada levelnya ya. Saya nggak hebat-hebat banget sebenarnya. Cuman kalau Anda bisa survive dari ilmu pemasaran, pengen bisa survive, itu sebenarnya tinggal melihat bahwa orang itu tertrigger karena faktor apa aja di industri Anda gitu. Tertrigger untuk bergerak, untuk melaju. Dan Anda perlu memetakan, perlu melihat bahwa beberapa orang itu sangat eh, takut atau punya problem ketika dia udah merasa tidak diterima oleh circle-nya. Maka tadi ada FOMO dan segala macam. Tapi ada juga tipikal konsumen yang ketika dia disentuh emosinya, kayak tadi ya, Anda tiba-tiba memberikan merchandise walaupun itu tidak mahal, ketika mereka mau download aplikasi dan merchandise itu ternyata Anda suka sekali. Kemudian yang dia lakukan adalah, wah kok dia tahu apa yang saya suka gitu. Ya mungkin karena kebetulan atau mungkin karena memang diidentifikasi. Nah, di marketing itu ada beberapa prinsip intelijen yang dilakukan. Ya, pencarian, kalau di intelijen itu ada namanya cipta kondisi, teman-teman yang barangkali yang pernah belajar intelijen. Jadi kondisi pikiran seseorang itu di setting sehingga dia akan fokus ke eh, cara melihat atau perspektif yang seperti itu. Cipta kondisi, ya, baik dalam pikiran atau dalam kondisi-kondisi lingkungannya dia. Nah, tapi kita juga perlu ada tim R&D gitu. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata orang bergerak ketika kita rangsang, diskon sudah nggak berlaku banyak, tapi orang itu suka ketika dia dilibatkan. Misalkan, Pak, kami mau launching produk baru. Boleh kita undang catering, kita undang ke kantor kami butuh saran, Pak. Kira-kira produk kami kurang apa? Sana kaget ini. Wah, kok jadi kayak orang penting nih, jadi kayak konsultan nih gitu ya. Seumur umur nggak pernah kayak gini. Nah, ketika itu ada alami, barangkali itu bisa membuat orang loyal dan bahkan dia cerita dengan senang. Saya itu diminta mendapat loh. Nah, ini trik-trik marketing yang bisa dimainkan, teman-teman. Jadi trik marketing bukan hanya
berapa kali posting, ya hashtagnya gimana, sudah FYP berapa kali bulan ini, enggak. Tapi sebenarnya banyak cara-cara kreatif yang Anda bisa lakukan. Bahkan kalau saya minggu lalu sering cerita tentang surprise di hari ulang tahun, sebenarnya ketika Anda bisa kasih satu gift ke random pelanggan Anda, kemudian Anda kirim ke rumahnya dia, terus orang tanya, ini kenapa ya saya dikasih gift ya? Without no reason, Bapak Ibu, gitu. Misalkan, kami suka Anda. Kami suka Anda, kami tidak peduli seberapa sering Anda ke toko kami, toko online kami, tapi kami suka Anda karena kami sangat beruntung memiliki pelanggan seperti Anda. Terus dia mikir-mikir, nah, saya itu loh baru beli sekali. Kami tetap suka Anda. Nah, tanpa alasan apapun, without no reason, hanya untuk menyukai. Jadi tidak ada alasan kayak, oh ini bukan ulang tahun saya, ini enggak, dia enggak, kita nggak peduli. Dan itu biasanya malah kena, gitu. Malah dia akhirnya, oh gila nggak ini brand ini loh, masa ngelakuin ini buat saya tuh nggak ngerasa ngasih apa-apa, kalau saya beli cuman apa produk yang murah gitu. Tapi dia begitu perhatiannya, malah dia follow saya di Instagram. Saya nggak nyangka dia mau follow saya di Instagram. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang dimainkan. Nah, kemudian Anda juga perlu menjadi brand yang karakternya menyenangkan, gitu kan? Tadi selain ngasih surprise, tidak cuma pelayanan yang menyenangkan, tapi benar-benar tadi ya ada customize ya. Jadi ada personalisasi. Nah, orang itu lebih suka diperlakukan seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara ngobrol ya, dengan cara survei ya, dan tadi ya diminta pendapat segala macam. Dan kita punya database, kita punya consumer knowledge. Jadi consumer knowledge itu penting. Dan juga Anda pastikan bahwa orang-orang yang most likely akan beli, ya berpotensi menjadi pelanggan Anda, itu letaknya di mana aja dan kebiasaannya bagaimana, dan mudah ditemui di mana. Saya ambil contoh, ketika Anda tahu bahwa, oh pelanggan saya adalah ibu-ibu muda yang anaknya masih TK, level ekonominya menengah, gitu. Saya ulangi ya, ibu-ibu, anaknya masih TK, level ekonominya menengah. Ya, kemudian Anda jual produk ya yang cocok untuk ibu-ibu itu. Ya, mungkin nutrisi kesehatan untuk anak, bagi yang anaknya golden age gitu ya. Anda jual di Shopee, Anda jual di Instagram, ya. Kemudian Anda endorse artis, endorse selebgram. Nggak ada salah, tapi Anda ngerasa kak biayanya kok membengkak banget ya, terlalu besar untuk semua ini. Penjualan saya mulai berjalan dengan adanya KOL, dengan adanya iklan Instagram, dengan adanya Shopee, cuman nggak sehebat itu, sehingga saya rugi terus. Jalan setahun, start begitu. Jalan 2 tahun, oh mungkin masih setahun, mungkin tahun kedua lebih oke. Jalan 2 tahun, tetap aja kayak gitu, gitu. Nah, kemudian datang ke saya nih, Pak, susah digital marketing itu, nggak bisa Pak digital marketing ya. Saya udah bikin website loh Pak, saya udah bayar agensi mahal-mahal. Saya udah di Shopee itu saya bayar agensi, jadi yang operate Shopee dia itu agensi, bukan dia sendiri. Saya udah bayar selebgram gitu ya. Nggak ngangkat Pak, nggak bisa digital marketing. Nggak cocok buat produk saya. Saya tanya kembali, Ibu produknya yang berpotensi beli di produk Ibu siapa? Ibu muda yang anaknya masih TK. Karena ini nutrisi untuk anaknya. Oke Bu. Terus yang Ibu lakukan, wah dia cerita panjang lebar ya. Mulai endorse, mulai live di TikTok tiap hari. Dia bayar orang untuk live di TikTok tiap hari. Terjual sih Pak, tapi kecil gitu. Udah berapa lama seperti itu? 2 tahun. Oke. Bu, Ibu kan tahu, konsumer Ibu itu ibu-ibu muda yang anaknya TK. Mereka nongkrongnya di mana, Bu? Nongkrongnya di TikTok. Yakin? Yakin nongkrongnya di TikTok? Iya kan? Iya, oke lah. Setiap hari mungkin nonton TikTok, scrolling-scrolling sebelum tidur. Oke. Pertanyaan saya, ini kan penjualan Ibu masih sangat kecil. Sangat kecil, saya nggak bisa bilang, tapi sangat kecil. Ya. Sangat kecil. Ya. Jadi, paling gampang, lebih mudah mana Ibu jualan offline atau jualan online? Nah, itu dia, Pak. Ternyata lebih gampang kalau saya jual langsung ke teman saya yang sama-sama anaknya TK itu lebih kena Pak, langsung langsung beli dia itu nggak pakai tanya-tanya, ternyata langsung hilang. Saya bilang, Bu, kalau gitu jangan dipaksakan semuanya online penawarannya, datang aja kerjasama atau nongkrong aja Ibu keliling nih ya ke ruang tunggu TK-TK di sekitar rumah Ibu,
Kan ibu ketemu dengan pasarnya ibu gitu ya, ibu-ibu muda yang naik TK, yang nongkrongnya di ruang-ruang tunggu gitu kan, di TK-TK di kota ibu. Ini orang Makassar. Itu udah kena nih. Kita misalkan eh, 1 bulan ada 15 TK yang ibu datangin, terus ibu di sana bisa ngobrol, kalau perlu kerjasama dengan sekolahnya, sponsorin acara sekolahnya, minta adlib gitu ya ke MC-nya, kemudian ibu buka booth di sana, kalau ada TK, TK kan suka ada basar gitu ya, acara 17-an gitu ya, kemudian apalagi Hari Kartini gitu, ada basar, Anda ikut di situ. Biaya lebih rendah daripada ada bayar selebgram sekian banyak. Oh iya ya, kenapa nggak kepikiran? Nah, itu 2 tahun nggak kepikiran. Jadi sekali lagi digital marketing itu bukan selalu harus digital semuanya. Ketika Anda penetrasi offline lebih baik, oke, pasar Anda nongkrong di situ, ya udah hajar di offline. Nah, dieksekusinya ketika di booth, Anda save, Anda minta kalau mau produknya ada bonusnya, boleh nggak minta data diri, nomor HP, alamat Instagram, ya, nama ibu, gitu ya. Nah, ketika Anda punya nama alamat Instagramnya, Anda follow, kemudian nanya, hey follow IG kita ya, banyak tips menarik, jangan langsung jualan lagi gitu ya. Kemudian Anda say hi di WA, terima kasih tadi sudah berkunjung ke booth kami, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lewat WA ini ya, gitu. Kemudian Anda penetrasi lebih jauh, dia mau download aplikasi, kunjungi website Anda, lihat barang Anda di Shopee, oh ternyata banyak nutrisi yang lebih menarik. Ya, ada souvenir juga kalau beli ini, produknya lebih mahal, upscaling, belinya check outnya di Shopee gitu ya. Naik-naik lagi, kemudian Anda nggak lagi jual retail. Promosinya adalah siapa nih yang mau jadi reseller. Nah gitu, lebih cepat lagi jualannya. Nah, itu proses digital marketing teman-teman ya. Jadi jadi dimulai dari nongkrong di ruang tunggu TK. Ternyata penjualannya lebih cepat daripada mantengin Shopee dan live TikTok setiap hari. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kita masih ada waktu. Oke, masih ada waktu, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kok sepi ya? Iya, masa Ini udah ngantuk jam segini? Ini jam 10 saya mulai kerja lagi deh. Jadi energinya harus ada ya teman-teman. Ya. Aman ya? Oh, clear ya. Oh, pinter-pinter berarti ya. Ini calon-calon dosen nih ya. Ya, nyalakan kamera ini calon dosen semua. Kecuali Bagas itu ya. Kenapa dia seperti itu ya? Oh, ada juga Edi Saputri. Gimana Mas Agung? Sharing Mas Agung? Iya Pak, sudah cukup ini sih Pak, sudah cukup jelas semuanya. Oke, Mas Agung minggu depan sharing-sharing ya Mas Agung ya. Nanti mungkin sebelum kelas minggu depan, nanti saya kontak dia Mas Agung. Saya butuh mungkin ada 1 sampai 3 mahasiswa yang bisa share soal kerjaannya lebih detail, terutama yang relate dengan digitalisasi ya, Mas Agung ya. Baik Pak. Harapan saya tidak keberatan ya, karena biar saya juga bisa belajar dari Mas Agung, dari teman-teman semua, sharing-sharing ilmu. Jadi ilmunya lebih lengkap kalau semakin banyak yang men-sharingkan pengalaman masing-masing di profesinya gitu ya. Baik Oke. Pak. Terima kasih. Mungkin juga ada teman-teman lain yang nanti saya kontak. Saya tadi waktu istirahat baca-baca lagi ya profesi teman-teman. Ternyata ada beberapa yang menarik loh sebenarnya. Cuman teman-teman ini malu untuk bersharing atau gimana saya nggak ngerti ya. Jadi kalau yang angkatan sebelumnya itu malah rebutan ya. Saya mau cerita, saya mau cerita gitu ya. Tapi kalau yang ini banyak yang malu-malu. Tapi sebenarnya tadi saya lihat profilnya, profesinya banyak yang hebat-hebat loh. High high value juga ya di di pekerjaan seperti itu, harusnya sudah banyak pengalaman yang bisa diceritakan. Baik Bu Adriani, seperti biasa ya. Kita screenshot dulu. Teman-teman bisa open cam dulu. Kita Oke, foto-foto. silakan open cam. Kita ada 2 slide, teman-teman. Tetap smile, senyum, open cam. Semua. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi slide kedua. 1, 2, 3, senyum.
Oke, Pak Hari, terima kasih sudah. Terima kasih Bu Adriani, teman-teman makasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih Terima Pak kasih. Ari. Pak Terima Hari. kasih Kasih. teman-teman semua. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bu Adriani.